Pemuda itu mencuci pakaian dalam beberapa kakak perempuannya setiap hari. Namun pada hari itu, kakak perempuan tertua merasa pakaian tidurnya tidak cukup bersih. Dia langsung mengirim beberapa pembunuh untuk membunuh pemuda itu. Untuk melindungi pakaian dalam kakak-kakaknya yang tidak dicuri, pemuda itu marah dan memukul pembunuh tersebut. Ternyata, dia berhasil mendorong dua pembunuh itu terbang beberapa meter jauh dan mereka tidak bisa bangkit lagi. Pembunuh wanita terakhir itu langsung mundur ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa adik laki-laki yang dianggap sampah oleh majikan mereka memiliki kekuatan bela diri yang mengejutkan. Ketika pemuda itu berencana untuk menyelesaikan masalah dengan pembunuh itu, detik berikutnya pembunuh tersebut menggunakan granat flash dan langsung melarikan diri. Setelah itu pemuda itu ingin pulang untuk memastikan keadaan para saudari. Namun, setibanya di rumah, ia melihat para saudari sedang mengelilingi seorang lelaki asing dengan penuh kekuasaan. Kemudian pemuda itu mendengar dari beberapa saudari. Ternyata lelaki itu adalah adik kandung mereka yang hilang selama 15 tahun. Tidak hanya itu, lelaki itu juga mengklaim dirinya adalah Ding Wang dari Beijing. Beberapa kakak perempuan berusaha menjaga kekuasaan adik laki-laki mereka yang sangat berpengaruh. Dengan memanfaatkan kemampuan adik mereka, mereka ingin memperbesar bisnis mereka. Mereka bahkan berniat mengusir pemuda yang hanya bisa mengurus rumah tangga itu dari rumah dan memutuskan hubungan. Namun, pemuda itu langsung menyadari bahwa pria gemuk itu sama sekali tidak memiliki aura seorang raja perang. Dia pasti hanya penipu yang berpura-pura, ingin bergantung pada beberapa kakak perempuannya. Namun, kakak tertua langsung menampar pemuda itu. Setelah itu, pemuda itu berkata bahwa mereka telah bersama selama 15 tahun. Kamu hanya menganggapku sebagai alat, dan langsung membuangku setelah selesai. Namun ketika Seven Sister mendengarnya, dia merasa bersalah. Lalu memberikan kartu ban senilai 10 juta kepada pemuda itu. Namun kartu tersebut langsung dirampas oleh pria gemuk. Dan dengan sombongnya meminta pemuda itu untuk membungkuk dan menundukkan kepalanya 100 kali sebagai gantinya. Pemuda itu melihat wajah jelek orang-orang. Langsung mengambil kembali kartu tersebut, mematahkannya, dan membuangnya di tanah. Mengambil pisau buah berikutnya dan memotong sudut pakaian turun. Mengumumkan putusnya hubungan dengan orang-orang yang tidak berperasaan ini. Setelah itu, dia keluar dari rumah. Pada saat saudara perempuan mereka senang akhirnya bisa mengusir pemuda sampah itu dari rumah. Pelaku pembunuhan ketujuh menyerahkan perintah pembunuhan ketujuh kepada Jalan tempat saudara perempuan tersebut berada, yang merupakan simbol kekuasaan dari dewa perang pembunuhan ketujuh. Setelah itu, saudara perempuan mereka semua percaya bahwa semua ini adalah penafsiran yang diberikan oleh pria gemuk kepada mereka. Namun tidak disangka-sangka, semua ini adalah perintah dari pria muda itu sebelumnya kepada bawahannya untuk mengunci. Ternyata, identitas sebenarnya pria muda itu ternyata adalah penguasa suci yang memimpin seluruh besar Sia. Untuk membalas dendam atas pengasuhan keluarga Lu, dia jadi berperan sebagai saudara laki-laki yang lemah sepanjang waktu. Selama bertahun-tahun, pria muda itu telah menggunakan kekuatannya untuk membantu kakak perempuannya secara diam-diam. Dia menjadi salah satu yang terbaik di industri masing-masing. Namun, siapa sangka bahwa semua kakak perempuan itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki moral buruk. Tidak ada gunanya mengorbankan diri sendiri. Pemuda yang meninggalkan keluarga Lu tanpa sengaja menemukan adik perempuannya. Untuk menebus kesalahan terhadap adiknya, ia mencarikan pekerjaan di perusahaan yang terdaftar. Namun, yang tidak terduga adalah saat baru tiba di perusahaan, ia bertemu dengan kakak perempuan dan pria gemuk. Saat itu, pria gemuk tidak hanya menghina pemuda tersebut, tetapi juga langsung mendorongnya. Namun, meskipun pria itu menggunakan seluruh tenaga, ia tidak bisa menggerakkan pemuda itu sedikit pun. Detik berikutnya, pria muda itu langsung menyerang dan menghajar pria gemuk itu hingga terjatuh. Wanita itu melihat situasi ini dan langsung menyumpah pria muda itu sebagai sesuatu yang kejam dan tidak tahu terima kasih. Keluarga Du membesarkanmu selama 15 tahun. Kamu sama sekali tidak tahu, bahkan sampai melukai adikku. Detik berikutnya, dia langsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan dan memintanya untuk segera menandatanganinya. Dari sekarang, dia tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Lu. Pria muda itu melihat wanita yang kejam dan materialistis di depan matanya. Kakak langsung menandatangani surat pemutusan. Kemudian memberitahu kakak bahwa mulai sekarang akan terputus hubungan dengan keluarga Lu. Memutuskan dua pihak. Kemudian pemuda itu mencari dua orang ajudan yang handal. Salam, Yang Mulia. Bangkitlah. Yang Mulia, hanya perlu perintah Anda. Kami bisa menarik kembali undangan. Ambil kembali semua yang diberikan kepada keluarga Lu. Pesta Phoenix akan tetap berlangsung. Saya ingin membuat Lu Xilin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa adiknya yang sangat dibencinya berubah menjadi sangat dihormati. Ya. Tuan Lu mendapat dukungan besar dari grup Junmo. Dan berhasil masuk ke 3 besar di Jiangcheng. Sejalan dengan saya, Dong, masa depannya tidak terbatas. Hahaha. Iya, di darat adalah orang yang luar biasa. Di usia muda sudah menjadi raja perang di Beijing. Sungguh membuat kami semua kagum. Hahaha. Kalian terlalu berlebihan. Bukan hanya itu. Dewa Perang 7 Pembunuh mengirimkan hadiah misterius. Penguasa besar dari grup Junmo bahkan secara pribadi mengundangnya. Hahaha, hadiah misterius yang dikirim oleh Dewa Perang Seven Kill. Itu pasti bukanlah hal biasa. Ah iya. Tidak hanya itu. Grup Junmo memiliki posisi yang menonjol. Alasannya sebenarnya adalah karena dipandang oleh penguasa besar yang mengatur urusan dunia. Jelas-jelas keluarga Lu dipandang bersama oleh Dewa Perang Seven Kill dan penguasa besar tersebut. Tentu saja. Kakak perempuan saya terkenal. Jangankan Tuhan Perang 7 Pembunuhan. Bahkan Raja Surgawi pun harus tunduk pada kakak perempuan saya. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Sepertinya kita semua harus merawat Total Laundry lebih banyak ke depannya. Hahaha oh. Dan Little Laundry juga. Hahaha, ya. Rumah Lujia bisa menemukan darah keturunanmu yang sejati. Menyingkirkan sampah itu. Kamu adalah berkat bagi keluarga Lujia. Hahaha. Dari mana asal bau asam yang menusuk itu? Dari mana asal bau asam yang liar itu? Lutian,
Bagaimana kamu bisa ada di sini? Semua orang kaya di kota ini sedang menunggu sosok besar di belakang grup Junmo. Apa hakmu untuk ada di sini? Cepat pergi dari sini. Apakah kamu tidak bisa melepaskan kekayaan keluarga lu kami? Datang ke sini hanya untuk mencari perhatian? Jangan mengada-ada. Para miliarder hanya memiliki otak Jiang Cheng. Hanya orang yang mendapatkan pesanan dari grup Junmo yang bisa masuk. Kau ini orang miskin. Bahkan tidak sebanding dengan satpam grup Junmo. Siapa yang berani masuk? Bagus sekali untuk Junmo. Dan sangat baik untuk rahim berat. Tapi jika yang dimaksud adalah Tianzun. Hahaha Tianzun ya. Apakah aku perlu memberimu konsultasi gratis dengan psikiater? Adik kecil, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak memutuskan hubungan dengannya, hanya ada satu jalan, yaitu jalan kematian. Berani sekali, Dewa Agung. Apakah kamu bisa dibandingkan dengan anak haram sepertimu? Mengganggu sampah rendah sepertimu. Salah satu orang di sini bisa dengan mudah menenggelamkanmu. Aduh, Kak Tian, keluarga lu kami juga memiliki hati yang penuh kasih. Asal kamu sekarang berlutut dan meminta maaf kepada kami. Keluarga lu juga bisa membantu memohon untukmu. Hahaha, Lu Tian, bagaimana kamu masih berani mempermalukan diri di sini? Saudaraku, jangan bicara lagi. Dewa perang ini adalah sosok yang sangat hebat. Hanya dia yang tidak boleh dihina. Aku sudah bilang, aku adalah dewa perang. Kalian menghukumi aku, melarangku. Aku sudah datang, kenapa kalian tidak menyerangku? Masih berani melihatku? Kau mencari mati, aku juga mencari mati. Lu Tian, kamu sudah cukup, bersembah dan minta maaf. Aku dari keluarga lu akan mengampunimu. Bersembah dan minta maaf. Aku dari keluarga lu akan mengampunimu. Kabarnya, semua saudari keluarga lu sangat luar biasa. Hari ini saat bertemu, ternyata memang tidak biasa. Nona Shilling masih memimpin grup terbesar di Jiangcheng. Nona ketiga berbicara untuk yang teraniaya. Sebagai seorang pengacara, mengatur kasus-kasus penting di Jiangcheng. Lebih lagi, dia adalah bagian dari sejarah eksternal grup Junmo. Dan putri keempat ini seringkali menyelamatkan pasiennya dari kematian. Dia adalah dokter jenius. Lebih dari itu, dia adalah Presiden Junemo. Aku memiliki 7 orang saudara perempuan. Mereka adalah bakat terkemuka di Jiangcheng. Lebih dari itu, mereka memiliki kerjasama yang dalam dengan grup Junemo. Sayangnya, pada saat itu aku hilang. Kakak-kakak hanya menerima orang yang terbuang ini, yang merupakan sampah keluarga lu. Apakah kamu belum mengakui kesalahanmu? Inilah pandangan kerabat yang pernah paling aku pedulikan terhadapku saat ini. Kami memberi kamu kesempatan, Lu Tian. Jangan mengabaikan kebaikan ini. Sebelumnya, kamu memanfaatkan nama keluarga lu untuk menipu. Kamu sekarang berani menyamar sebagai Tianzun. Tidak tahu malu. Kamu tidak bisa diselamatkan. Lu Tian tidak tahu malu. Mempengaruhi keluarga lu juga. Aku hanya akan merasa kasihan pada kakak perempuan yang terpengaruh oleh keluarga lu. Lucunya, keluarga lu angkuh dan sombong. Luhu dan aku hanyalah sampah. Aku melihat kau mencari kematian. Lu Tian dan keluarga lu sudah habis kesabaran mereka denganmu. Hari ini, Lu Tian membuat pernyataan besar tanpa batas di Tianjun. Aku, Lu Shilin, atas nama keluarga lu, akan mabukkan Lu Tian. Mulai hari ini, tidak ada lagi Lu Tian. Aku, Lu Huangtao, pengacara tingkat istimewa, tidak akan membersihkan nama Lu Tian, mengumumkan bahwa Lu Tian membuat keributan besar. Fu Haoye memiliki cara untuk melewati gunung berapi dan lautan api. Saya, Lu Luyuan, dokter jenius, tidak memiliki kejelasan luar. Meminta untuk tampil terbuka. Keluarga Wu bersedia mengikuti. Dalam hal ini adalah hukuman. Kerajaan bersedia mengikuti. Dalam hal ini adalah hukuman. Hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang dijatuhkan. Bagus sekali hukuman yang dijatuhkan. Bagus sekali para unggulan di berbagai bidang. Jika bukan karena dukungan Tuan Tian, keluarga Lu sudah bangkrut. Jika bukan karena bantuan Tuan Tian dalam penyelidikan, keluarga Lu dan Huang Chang sudah melakukan kesalahan besar. Kesalahan pengacara di mana-mana. Jika bukan karena bantuan diam-diam Tian Ge, bersama Lu Feng tidak tahu sudah membunuh berapa banyak orang sakit. Apalagi menjadi tuan rumah pesta kaya untuk Junmo Waiking yang merupakan kesalahan mereka. Semua makhluk hidup datang karena dia. Apakah kalian tahu siapa yang kalian buat marah? Kau adalah orang yang bersama kakakku waktu itu. Nona Su benar-benar ingat dengan baik. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Presiden Grup Junmo, Ye Xincheng. Presiden Peternakan. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Kak, cepat cubit saya. Tentu saja tidak. Nona Su, Anda sangat luar biasa. Anda adalah orang terdekat Tian Ge. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Menghina kekuasaan suci. Seharusnya rumahnya disita dan dia diusir dari masyarakat. Ternyata, Xiao Ye dari Grup Junmo ini malah mendukung si pemalas itu. Sungguh tidak pernah didengar. Bisakah ada sesuatu yang hebat di sana? Ataukah kalian meremehkan saudara laki-lakimu? Sekarang saatnya membayar harga. Nyonya Ye, Anda harus menyalahkan kami karena sampah ini. Pak Ye, saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Saya sudah bilang. Kalian telah menyinggung yang paling mulia di dunia ini. Kamu pantas dihukum. Hahaha yang terpenting. Keberadaan yang terhormat. Nona Ye.
Kau pasti jatuh cinta pada sampah ini yang ditanggung oleh pria muda ini, kan? Berani mencemarkan nama Tianzun? Kau sedang mencari kematian. Aku adalah Raja Perang dari Utara. Raja Perang dari Utara. Tahukah kau siapa yang mendukung keluarga lu kami? Dia adalah Dewa Perang 7 pembunuh. Kakak masih tertegun ngapain? Ambil barang itu keluar. Perintah pembunuhan 7 ada di sini. Keluarga lu bisa membawa anjing pembunuhan 7. Grup Junmo. Ye Jingcheng melihat perintah pembunuhan 7 belum cepat-cepat memberi hormat. Ini perintah pembunuhan 7. Perintah pembunuhan 7 ini adalah milik Dewa Perang Beijing. Dewa Perang 7 pembunuhan. Semua yang melihat perintah 7 pembunuhan akan berada dalam jangkauan 7 pembunuhan. Dikatakan bahwa perintah 7 pembunuhan tidak akan menunjukkan belas kasihan sejauh 1000 mil. Tapi bagaimana perintah 7 pembunuhan yang begitu berharga bisa berada di tangan keluarga lu? Perintah 7 pembunuhan adalah hadiah khusus dari Dewa Perang 7 pembunuhan untuk keluarga lu kami. Bahkan jika kamu adalah Junmo, hanya kematian yang menarik. Ketika melihat 7 pembunuh, kamu juga harus berlutut. Dewa Perang 7 pembunuh. Benar? Ye Qingcheng. Kamu melihat 7 pembunuh dan tidak berlutut untuk meminta maaf kepada saudaraku. Aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Dan kamu, Lu Tian. Kamu memintaku untuk berlutut. Memintaku untuk berlutut. Kalau bukan karena Tuan Tian, bagaimana kalian bisa mendapatkan kesempatan hadir? Kalau bukan karena Tuan Tian, bagaimana Kisha bisa memberikan token Kisha? Kalian berani mengancam Tuan Tian dengan token Kisha. Jangan bilang token Kisha. Meskipun Kisha ada di sini, dia pun harus berlutut untuk menghormati Tuan Tian. Hahaha, apa yang kamu katakan? Kisha ingin memberi hormat kepadanya. Kisha adalah siapa? Cuma dengan berdiri di depan Kisha saja sudah membuatmu ketakutan sampai kuyup. Hahaha. Ayo, kamu ini sampah. Bisa mendekati Ye Qingcheng itu sudah bagus. Bisa membuat dia menemanimu dalam syuting malam ini. Kamu ingin mati, ya? Baiklah. Telepon Kisha. Suruh dia datang dalam 5 menit. Itu 5 menit. Aku kasih kamu 50 menit. Kisha, cepat datanglah. Apa hukuman yang seharusnya? Pembunuh dari Dongying menyusup ke dalam perbatasan negara. Biarkan aku menunda. Setelah 5 menit aku akan pergi ke tim polisi di Beijing. HMPH, sekumpulan lalat dari manusia biasa. Pada hari itu, 3 kali sujud. Di bawah sang raja. Tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Baiklah. Waktu sudah tidak cukup. Hahaha. Dewa perang yang menghebohkan dunia. Katanya datang untuk meminta maaf padamu. Bahkan menelepon untuk memohon pengampunanmu. Bermain peran seutuhnya? Ya. Aduh, teman-teman. Kita kedatangan seekor monyet dari sirkus ya hahaha. Lu Tian benar-benar adalah aib bagi keluarga lu. Yang mulia Lu Tian. Minta maaf kepada semua orang. Jangan lagi memberikan aib kepada keluarga lu. Sekarang kamu tidak ada bedanya dengan sampah. Kakak Xiao Tian tahu ini bukan salahmu. Tapi kamu telah membuat Jiang Cheng marah. Maafkan kakak-kakakku, bagaimana kamu bisa keluar dari situasi ini dengan selamat? Kamu dengar kaktus satu ini menyerah sepenuhnya. Kaktus satu ini tidak bisa menghadapi kamu. Kenapa kami harus menyerah? Sampah, berani kau tumpahkan kepadaku. Lu Tian inilah saudara perempuan baikmu. Mau muntahkan pada kamu. Saya tidak pernah menyesal mengusirmu dari keluarga lu. Baiklah. Hari ini aku akan membunuhmu. Berhenti. Apakah kamu akan melanggar perintah Dewa Perang Xisha demi sampah ini? Akhirnya tiba. Semoga tidak membuat Dewa marah. Tidak mau mengabulkan permintaannya. Tanya kenapa kamu ada di sini. Zhao Hua seharusnya aku yang bertanya padamu. Dewa Perang, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Dewa Perang seharusnya menjaga perbatasan, tanpa perintah. Tidak bisa mencari tahu kenapa kamu ada di sini. Tuan Tianzun. Kisah kematian yang aneh. Apakah kamu berani menghalangiku? Tuan Tianzun. Ini mengganggu. Apakah kamu mau melanggar perintah Dewa Perang Xisha demi sampah ini? Sampah? Jika kamu tidak ingin Ye Qingcheng dan pelacur kecil ini menjadi sasaran kemarahan Dewa Pembunuh Kisah, maka silakan lewat di depanku sekarang. Aku bahkan bisa bermurah hati memaafkanmu. Hahaha, 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 hahaha. Mengapa? Perintah 7 pembunuhan itu sebenarnya saya ingin Seven Kill meminjam kuning ungu away. Tapi jika digunakan untuk penindasan bukan untuk kejahatan. Maka saya pikir. Tidak ada alasan untuk ada. Kau berani merusak perintah 7 pembunuhan. Hanya sebuah tanda saja. Hancur saja. Kau benar-benar mencari mati. Kenapa terburu-buru begitu? Kenapa tidak belajar dariku? Jadilah lebih dewasa. Yang lain datang. Yang lain datang. War God Seven Kill telah datang. Tuhan Pembunuh 7 telah datang. Tuhan Pembunuh 7 akhirnya datang. Bukankah dia harus membersihkan kekacauan ini sendiri? Ketujuh tampaknya sudah lama tidak berlatih.
Tentu saja. Tuhan pembunuh 7. Mengapa kamu pulang di saat seperti ini? Pasti. Dia yang menghancurkan perintah 7 pembunuhan. Dewa perang 7 pembunuhan. Lutian, kau terus-menerus membuat keributan. Apakah kau ingin membunuh keluarga lu? Keluarga lu yang menyelamatkan dan merawatmu. Dengan niat baik. Apakah ini balasanmu kepada keluarga lu? Seharusnya keluarga lu tidak menerima kamu saat itu. Seharusnya kamu dibiarkan mati kelaparan di luar. Lutian, apakah kamu ingin aku mengingatkanmu dengan cara yang menyakitkan? HMPH. Kalian yang tidak tahu balas budi. Yang harus mendapat hukuman adalah kalian. Hukuman hanya diterapkan pada penjahat yang sangat kejam dan jahat. Begitu sudah ditandatangani. Harus menahan rasa sakit yang sangat hebat untuk memotong daging dan darah sendiri. Hingga kematian Luotian. Belum cepat-cepat menandatangani surat hukuman ini. 3.000 pisaunya memotong daging dan darah sendiri. Sebagai tanda hukum. Duk Lubai, bagaimana bisa Anda mengancam Xiao Tian seperti ini? Saudara ketujuh, apakah kamu masih tidak bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah? Saudara ketiga, bisakah kamu berbicara dengan baik? Xiao Tian adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kecil Tian, kamu juga. Kamu tidak bisa minta maaf sedikit pun? 7 Mei sudah berpisah. Hanya dengan cara ini, kita tidak akan bergantung padanya. Meskipun aku adalah kakak ketiganya, tapi aku juga pengacara Jiang Tong. Aku seharusnya lebih memperhatikan. Membunuh kerabat sendiri bekerja sama dengan Dewa Perang 7 pembunuhan untuk menghakimi masuk surga. Saudari ketiga malah menarik wajah di depan umum. Tidak memedulikan kekerabatan terakhirnya pun. Kekerasan adalah yang pertama, tidak memedulikan kekerabatan. Aku telah bertemu banyak penjahat. Tapi Tian Lu tidak ada gunanya. Masih kejam dan jahat. Kamu adalah yang pertama. Yang tidak berguna. Sangat jahat. Lu Tian Lu Zui akan mati tanpa sisa. 7 bunuh A melambangkan identitas Dewa Perang 7 bunuh. Sampah menghancurkan perintah 7 bunuh. 6 goresan 1000 sambungan. Iya, Nona ketiga benar-benar memiliki prinsip yang tinggi. Memusnahkan keluarganya sendiri itu seperti mengangkat pedang untuk keadilan. Hahaha. Kalian benar-benar sangat cabul. Tanpa aturan. Nona ketiga sekarang menguasai seluruh pengacara di Jiangcheng, sudah seperti hakim di Jiangcheng. Jadi, Lutian, aku atas nama Hakim Jiangcheng, mengikuti perintah untuk membunuh Dewa Perang dan memutuskan hukuman mati untukmu. Segera tanda tangan dan cap jempol. Sister ketiga sekarang lebih mirip Jiangcheng. Tapi, jika kau ingin menghukummu, kau tidak layak untuk Lu Huangchang. Kau tidak layak untuk posisi itu. Aku akan menarik semua dendamu. Saudari ketiga terkurung di penjara. Biarkan dia menderita, sampai dia menandatangani surat pengakuan. Apa maksudmu? Apakah kalian ingin mengirim kakakku ke penjara, menyiksanya agar dia menandatangani surat pengakuan? Kau benar-benar tidak layak menjadi pengacara. Sebenarnya saya tidak ada niat seperti itu. Tapi peringkatku cerdas. Tuhan memaksa saya, jika bisa mati demi orang-orang di desa Jinsha, secara pribadi mengirimkan selirku ke penjara. Maka posisiku bisa lebih tinggi. Saya juga bisa menyelamatkan seluruh keluarga Lu. Jadi saya harus masuk. Saya ingin membuatmu merasakan sakit yang sebenarnya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri kamu menandatangani perjanjian ini. Belum bergerak? Saya lihat siapa yang berani. Inilah adik ketiga saya yang mengaku sebagai orang yang adil. Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi di dalam istana. Menyalahgunakan kekuasaan. Segala sesuatu yang diberikan kepadamu akan dicabut kembali. Mulai hari ini, membatalkan kualifikasi sebagai pengacara di dalam istana. Dan memutuskan semua kasus. Apalagi trikmu? Apa kamu benar-benar ingin merebut posisi pengacara saya? Sanye, hanya dengan satu telepon, biarkan saya menebak. Apakah kamu masih ingin menunda selama 3 jam atau 3 hari? Telepon dari Nona San. Ini sudah saatnya. Telepon itu penting. Apa waktu telepon ini? Kamu bilang apa? Halo? Halo? Apa? Ada yang benar-benar terjadi. Ada apa dengan saudara perempuan tiga kamu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Melakukan apa yang saya katakan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Samei? Semoga klien menghentikan kerjasama. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjelaskan kepada Anda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya ampun, Nona San bisa dibilang mendominasi seluruh industri pengacara di Jiangcheng. Nona San adalah hakim di Jiangcheng. Tapi sekarang jalan depannya seperti ini. Siapa yang berkuasa mengenalimu? Bagaimana tingkat identitas yang bisa mengenalmu? Kak. Benar-benar. Yang kau lakukan adalah mereka mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan. Kamu. Saudari ketiga, orang-orang yang kau lawan adalah Tuan Surga. Jadi itu tidak pantas. Sekarang, apapun yang kau lakukan, segera kembalikan posisi San Mei. Jika tidak,
Jangan salahkan aku kalau tidak menunjukkan belas kasihan pada anak buahmu. Tidak menunjukkan belas kasihan. Sepertinya kakak belum mengerti posisinya sekarang. Lu Ziling, keputusan kelakumu yang salah berulang kali telah menyebabkan grup Lu menderita kerugian lebih dari 10 miliar. Mengatasi dalam kegelapan, Lu Tiani. Lulu berkata bahwa kamu sibuk sampai stres demi pasienmu. Mencari bahan obat di mana-mana. Dengan akupunktur titik tekanan, baru bisa membalikan keadaan. Juga ada Luang Chang. Kamu sampai terpuruk karena kasusmu sendiri. Juga mencari di mana-mana. Cinta membuat semua ini cukup. Jadi, kau pikir prestasi saudara perempuan kita semua disebabkan oleh bantuanmu yang diam-diam? Keluarga bebas jantung. Sekarang aku akan mengambil kembali segalanya yang tidak termasuk milikmu. Tuan muda, ada masalah. Gila di bawah pohon langsung runtuh. Dia bangkrut di tengah. Apa? Halo. Nona, ada masalah. Semua pasien sedang dalam perawatan Anda. Sertifikat praktik medis Anda telah dicabut. Bagaimana mungkin dalam sekejap waktu bisa kehilangan 3 orang nona? 1 saudara, 2 putih. Dewa Perang 7 pembunuh tidak mungkin melakukan hal ini, kan? Tidak, Tuan. Pastinya ini adalah kekuatan ilahi dari Tianzun. Apakah karierku juga tidak bisa kembali? Nona Lu, saya ingin memberitahu Anda telah menerima undangan dari pusat perbelanjaan. Selamat bekerja. Baik, terima kasih. Bajingan sial ini. Semua ini adalah ulahmu. Saudara perempuan Cisi adalah yang terbaik di berbagai bidang di Jiangcheng. Begitu menyebut data. Posisi ini hancur lebur. Jelas-jelas aku yang bekerja keras untuk kasus ini. Tanpa henti siang dan malam. Itu semua darahku. Apa? Mengapa itu berubah menjadi bantuanmu? Aku juga bukan untuk menyambut penelitian yang tak ada hentinya. Suatu hari aku mengorbankan 10 tahun hidupku untuk grup Lu. Namun ternyata semua sia-sia. Mengapa? Mengapa? Kayu busuk terbang. Lutian, kamu berhak apa untuk melakukan ini? Kami adalah kakakmu. Adik, cepat ikat posisi kakak-kakakmu. Tenang. Benar-benar tenang. Sekarang kau malah tidak tahu malu. Aku telah berkorban untuk keluarga Lu. Kalian yang tidak mengenalinya, mengusirku pergi. Pada saat itu, apakah kalian memikirkan uang? Pernahkah kau berpikir tentang keberadaan adikku ini? Sekarang semua terlupakan. Kita sendiri yang telah menggerakkan lapangan kita. Apa yang telah aku lakukan? Aku sudah lama tidak datang ke Jiangcheng. Tak kusangka muncul seseorang yang tidak tahu diri. Benar. Utusan pembunuh 7. Tak disangka bahkan Anda juga terpikat. Pedang kehidupan. Aku bahkan melihat utusan 7 pembunuh. Bukankah ini berarti Dewa Perang 7 pembunuh akan segera muncul? Kamu adalah utusan 7 pembunuh. Kamulah yang menunjukkan kekuatanmu di pesta para kaya. Memecahkan perintah 7 pembunuh. Menggunakan amarah medan perang 7 pembunuh sebagai alat untuk pamer. Mencari mati. Apa yang jelas-jelas kau yang menyusahkan keluarga Lu dibunuh, dan Sang Dewa Perang memindahkan kemarahannya. Sekarang kau berpura-pura membunuh Sang Dewa Perang untuk menunjukkan kekuasaan. Waktumu untuk mati sudah tiba. Panggil anjing liar yang tidak tahu hidup mati. Aku lihat kau sudah bosan hidup. Aku, utusan pembunuh 7, mengirim darah ini untuk mengisi perut terbuka. Hahaha, berani sekali. Kalian merusak kebun dengan menghadiri pesta mewah. Kalian pantas mati. Dan Ye Qincheng juga bersalah. Kalian terlalu jauh dalam memperlakukan orang lain. Xiao Tian, asalkan kau mengaku kesalahanmu, Jie Xin pasti akan berjuang untuk melindungimu. Tutup mulut, kau ini benda yang mengecewakan. Kakak, jangan panggil saya kakak. Jika kamu masih membela sampah ini, keluarga Lu tidak akan punya saudara seperti kamu lagi. Xiao Tian memang bersalah, tapi keluarga Lu tidak salah. Adalah keluarga Lu yang menjilat kekuasaan. Adalah keluarga Lu yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Adalah keluarga Lu yang sama sekali tidak peduli pada hubungan darah. Kamu diam saja. Sister 7. Kalau begitu, Sister 7 akan meninggalkan keluarga Lu. Lu Tian pergi mati saja. Kamu hahaha. Keluarga Lu tidak peduli hubungan keluarga. Aku peduli, aku punya banyak. Baiklah, kalian semua mati bersama.
Pesta kekacauan terbuka. Keluarga yang memelihara pelaku kejahatan terbuka. Berperilaku tidak beraturan seperti babi. Keluarga terbuka beserta kerabatnya berkumpul menjadi kumpulan orang yang tidak berguna seperti babi. Seperti pemburu-pembunuh dewa perang, tidak peduli identitas apapun, tidak peduli kapanpun, dimanapun. Hanya ada satu jalan mati, HM. Sialan Liu Tian, kau ini sampah, telah membuat pemburu marah. Selama itu menjaga ruang terbuka. Harus mati, hahaha. Xiao Lian, apa kau tidak takut? Aku takut. Tapi aku lebih takut kau sendirian di belakangmu. Kak Kiki. Maafkan aku karena tidak punya keberanian untuk berdiri, agar keluarga lu tidak dihina. Juga tidak bisa berdiri. Kakak, jika ini terus berlanjut, Kak Kiki, kita keluarga lu akan terseret oleh Lu Tian, kan? Kau tentu tahu. Sekarang kau harus berdiri di samping utusan 7 pembunuh. Dengan begitu kita bisa membantu keluarga lu memulihkan semua harapan. AHO, apa maksudmu dengan ucapan ini? Beberapa saudari, kalian masih tidak bisa melihat dengan jelas? Aku Lu Baiheng, dengan nama keluarga lu, meminta untuk membunuh Lu Tian. Membunuh 2 wanita. Hahaha, jangan direkam. Bagus, bagus. Anak ini bisa diajari. Orang bodoh ini, Lu Tian harus mati. Dan 2 wanita ini, sialan, tuan utusan. Jika ada yang bisa saya bantu di masa depan, saya pasti akan berkorban. Dengan ini saya mengundurkan diri. Kesempatan ada di depan kalian. Langkah maju sedikit. Kalian akan menjadi tamu istimewa saya. Tetapi jika kau membela diriku, kau akan berada di sisi mereka. Beberapa kakak, apa yang kalian ragukan? Benci dia karena dosa-dosanya. Kubur dia. Aku Lu Chiling. Dengan nama keluarga Lu. Memohon untuk membunuh Lu Tian. Membunuh 2 wanita. Saya, Lu Huangchang. Dengan nama keluarga Lu. Memohon untuk membunuh Lu Tian. Membunuh 2 wanita. Lu Shuang dengan nama keluarga Lu. Memohon untuk membunuh Lu Tian. Bunuh kedua gadis itu. Kepala keluarga Wang. Dengan nama Wang. Bunuh Lu Tian. Bunuh kedua gadis itu. Hehehehe. Aku adalah kepala keluarga Wu. Dengan nama Wu. Membunuh Lu Tian. Membunuh 2 wanita. Membantai Feng Tian. Membantai dan pergi. Membantai Feng Tian. Membantai dan bertemu Jiang Chen serta banyak klan. Membunuh, 7 pembunuh, dewa orang, membunuhmu. Kau belum mati juga. Setiap tahun pada hari peringatan Lu Tian, aku akan pergi ke tumpukan sampah atas nama anak resmi keluarga Lu. Jangan tanya kenapa tumpukan sampah. Karena orang sepertimu pantas untuk dibuang berkeping-keping. Lalu dibuang ke tumpukan sampah. Kamu sama sekali tidak layak untuk dipuji. Hahaha. Sepertinya semua orang sudah berkumpul. Baiklah, pertunjukan dimulai. Siapa lagi yang berani? Langkah pedang membunuh formasi. Bakti membunuh orang jahat. Kekerasan rasial bersatu menghina Kaisar Langit. Kalian benar-benar berani. Kalian benar-benar berani. Tuhan Perang, saya sebagai utusan Tuhan Perang, selalu menjaga Dewa Perang, menjaga Yang Mulia sebagai diri sendiri. Bagaimana bisa tidak menghormati Yang Mulia? Yang Mulia Dewa Perang, inilah sampah ini. Menghina Yang Mulia dan juga membuat marah Yang Mulia Dewa Perang. Juga mengaitkan aku. Harus segera memecah tubuh sampah ini menjadi 1000 keping. Kau tidak pernah menghakimi Tian Lu. Kau harus dihukum mati. Hukum mati, hukum mati. Pasti mati, pasti mati, pasti mati, pasti mati. Dokter, inilah yang kau ajari. Pak, bawahanmu melakukan kesalahan besar. Bagaimana dia harus dihukum? Tuan dokter yang tak terkalahkan, ternyata menyembah orang ini. Siapa berani mengatur bawahannya? Tidak apa-apa, mohon ampunan dari Yang Mulia. Ada tugas dari langit. Yang Mulia yang Agung, bagaimana dia bisa menjadi Kinzun? Yang Mulia telah tiada. Kau benar-benar Tianzun. Xiao Tian, kau benar-benar Tianzun. Inilah Lu Tian GG yang kucintai sejak kecil. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin menunjukkan kekaguman seorang adik. Jangan berpikir terlalu jauh. Otak kecilmu ini berpikir terlalu jauh.
Artinya adalah, semua usahaku adalah sia-sia. Semua itu berkat bantuan Lu Tian. Jadi, dokter terkenal saya juga berasal dari bantuan Lu Tian. Tian Ge bilang kamu adalah Tian Zun. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Dia adikmu? Tian Ge haha. Tuan Tian Zun, Anda adalah orang yang paling kami hormati. Hahaha. Iya, iya, iya. Yang terhormat Tuan Tian Zun. Ini semua salah paham. Salah paham hahaha. Ternyata kalian yang banyak bicara kasar adalah saya. Ternyata kalian yang tidak menghargai orang lain adalah saya. Ternyata kalian mengirimkan abu jenazahku. Dan mengirimkan karangan bunga ini semua adalah kamu. Senang. Semua ini dilakukan oleh utusan 7 pembunuh. Kamu bilang dia tidak datang. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu adalah sosok Tian Zun. Betul, kan? Cepat bangkit. Tombolnya sudah ditekan, bro. Tombolnya sudah ditekan, Tuan Tian Zun. Kamu dengar penjelasanku. Ada apa dengan penjelasanmu? Sebagai utusan Seven Kill, kamu memanfaatkan kekuasaan untuk menindasan. Kamu melanggar hukum. Hukuman pantas untukmu. Tuhan Perang, tolong selamatkan saya. Saya juga melakukan ini untuk menjaga ketertiban. Semua ini demi Anda, Tuhan Perang. Kau bilang bahwa dewa penghinaan adalah untukmu. Klan api juga mengusir dewa demi diriku. Apakah aku terlambat sedikit? Panjangmu sudah diletakkan di leher Tian Zun. Aku yang akan membunuh Kisha. Betapa besarnya dosa ini. Siapa orang ini? Menghina Tian Zun. Jalan buntu. Tidak ada negosiasi. Bawa dia pergi. Mati. Menembak 10 peluru. Termasuk semua yang hadir. Semua harus mati. Tian Ge hahaha. Setidaknya kita masih keluarga satu sama lain. Bantulah aku Tian Ge. Satu sama lain sebagai keluarga. Ini adalah hadiah yang kalian berikan sebagai keluarga. Hadiah yang kalian berikan kepada saya. Ini adalah hadiah yang kalian berikan sebagai keluarga. Karangan bunga kematian. Teruskan pencurian. Mengadakan pemakaman besar. Mengantar saya pergi. Ini adalah hadiah yang kalian berikan sebagai keluarga. Apakah ini ramah lingkungan, Kak, Tuan Jenius? Kami juga terpengaruh. Oh, benar, Tuan Jenius. Semua ini salah keluarga Lu. Semua ini salah dia. Kalian berdua, orang tua yang menyebalkan. Jelas-jelas kalian yang menginginkan kemewahan. Kenapa malah menimpakan ini padaku? Siapa yang mengirimkan kemewahan? Kalau bukan karena kalian, keluarga Luo. Bagaimana mungkin kami bisa menyinggung Tuan Tiansui? Ayo, kau pengkhianat yang tidak tahu diri. Berhenti, jangan pukul aku lagi. Aku harusnya tidak memukul, Lu Ziling, kamu ini benar-benar bodoh. Kamu yang mendorong Tuan Tianzun keluar. Sekarang, keluarga Lu bukan lagi kerabat Tuan Tianzun. Kalian adalah musuhnya. Kalian semua pantas mati. Kamu yang tidak pantas. Semua pantas mati. Berhenti, Xiao Tian. Cepat biarkan mereka berhenti. Dia adalah musuhmu. Aku punya segalanya. Apa kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakakmu? Bisakah kalian sedikit punya harga diri? Jelas-jelas kalian yang memutuskan hubungan dengan kakakku. Mungkin kamu juga tidak menjelaskan dengan jelas. Untuk Tian Lu. Mengapa kau menyembunyikan identitasmu? Di keluarga kami, kau mencuci dan memasak. Jika kau memberitahu perempuan itu lebih awal, bagaimana mungkin kami berpisah? Tian Lu, apakah kau merasa senang mempermainkan kami? Tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Xiao Tian sudah mengatakan. Tapi tidak ada yang percaya bahwa kami memutuskan hubungan dengan dia. Juga kami menulisnya langkah demi langkah. Dengan sepenuh hati. Apa yang kau lakukan? Aku adalah Qi Tianzun Ze. Kak, tolong selamatkan aku. Lu Tian, apakah kau ingin melihatku terputus dari keluarga Lu? Keluarga Lu dan saya adalah hak keluarga Meng. Hak rasialah yang kau inginkan. Kalau begitu, hari ini aku akan menggunakan karangan bunga yang kalian berikan. Untuk menguburkanmu. Kau tidak peduli dengan perasaan kami di luar sana? Ayo lakukan. Berhenti. Berhenti. Di belakang. Ternyata yang kedua. Apakah putri kedua keluarga Lu lebih hebat? Setiap putri keluarga Lu adalah orang terpilih. Terutama putri kedua ini, lebih hebat lagi. Sejak muda, dia sudah menjadi dewa perang aksara besar. Katanya, putri kedua itu akan meminta Suci untuk menjadi gurunya.
Menjadi satu-satunya muridnya. Adikku yang kedua datang. Aku lihat siapa yang masih berani takut. Sister kedua, Anda pasti harus membela kami. Iya, sister kedua. Kalau begitu dia masih harus meminta ajaran dari Tiansun. Kalau begitu, mengapa tidak memberi hormat saat bertemu kakakku? Dibandingkan dengan kalian, Lu Qiancheng memang lebih hebat. Sayangnya, meskipun dia adalah dewa perang, di hadapan Tian Ge, dia tetap harus memberi hormat. Mengenai menjadi murid, asalkan Tian Ge berkata tidak, maka dia tidak layak untuk dihormati. Memang benar, dengan posisiku sekarang, aku belum bisa memberikan headphone kepada Yang Mulia. Sayang sekali. Orang bodoh ini sebenarnya adalah dokter Yang Mulia. Kau membantu orang luar menyamar sebagai Yang Mulia. Apa hukuman yang pantas? Mengapa kau bisa mempertanyakan pembunuhan dewa perang? Apa arti menarik Lu Xianchao? Artiku sederhana. Pembunuhan dewa perang. Melanggar hukum militer. Untuk menghindari hukuman, orang yang percaya pada orang lain tidak akan mencari sampah untuk menyamar sebagai kaisar surga. Sebagai dewa perang, kamu akan membimbing kaisar surga. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bodoh. Kamu yang bodoh. Kamu seharusnya tidak pernah datang ke sini untuk menyamar sebagai kaisar surga. Kamu masih berpura-pura menjadi kaisar surga. Lu Tian, kamu menyamar sebagai Tianzun untuk apa? Saudari kedua. Inilah cara kamu berbicara kepada calon guru? Rutian, jangan pikir kamu bisa menipu semua orang dengan menyamar sampai akhir. Aku adalah orang yang paling mengenalmu. Xiao Tian, panggil beberapa saudari untuk menolongku. Xiao Tian, Xiao Tian. Hanya seekor kura-kura yang pengecut. Bagaimana mungkin membersihkan diri dari kejahatan adalah jalan yang benar? Tuan Jin Zun. Kau tidak perlu bicara omong kosong ini. Kau tahu tidak, pahlawan Xisha yang menyelamatkanmu itu. Untuk menutupi aksinya yang memaksa masuk ke kota Jiang, dia rela membela si cacat ini hingga mati. Pahlawan setan pasti ada hubungannya dengan identitas Tuan Surgawi. Bisakah kau percaya sejauh mana? Saya akan segera meminta Tuan baru yang agung menjadi guru saya. Tidak ada yang lebih memahami. Tuan Agung saat ini di Beijing. Dan orang bodoh ini pasti bukan Tuan Agung. Saya sudah bilang, bagaimana mungkin orang bodoh ini tiba-tiba bisa menjadi Tuan Agung? Aduh. Seharusnya, dengan posisi membunuh dewa perang. Jangan berbohong. Sepertinya ini sangat sulit. Lu Tian, kau benar-benar pantas mati. Lu Tian, kau semakin pandai berbohong. Hampir saja aku, Lu Tian, dihukum mati. Dan juga, bunuh dia, Lu Tian. Apakah kamu belum segera menerima hukuman? Di mata kakak kedua. Aku menunjukkan ini padamu. Apa aku tidak bisa menjadi mesin arcade? Lu Tian, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Kamu takut mati lebih dulu. Sementara Tianzun ada di belakang. Bagaimana kamu layak menjadi orang Lu di keluargaku? Keluarga Lu memutuskan hubungan denganmu. Awalnya aku tidak tahu. Sekarang jelas semuanya adalah pilihanmu sendiri. Sepertinya tidak ada yang baik. Memang tidak ada yang perlu dibicarakan, bertindaklah. Lihat siapa yang berani, aku berani. Murid, kamu meninggalkan tugasmu. Tidak mengakui kesalahan. Mereka menyewa orang untuk berpura-pura. Menyewa apa kesalahan? Xiao Tian saudari kedua marah. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kakak, kalau tidak kamu bilang aku munafik. Supaya kamu bisa membantuku menyelamatkan muka. Jadi aku berpura-pura menjadi Tianzun. Tidak bisa membunuh God of War. Kamu tidak perlu begitu menganggapku penting. Dengan seorang dewa perang yang tidak bertanggung jawab sepertimu, tidak cocok. Ini adalah perintah dari sang dewa perang. Aku datang ke Jiangcheng untuk mencari sang dewa perang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Sang dewa perang. Kepemimpinan dewa perang hanya di bawah sang dewa tertinggi. Di bawahnya adalah dewa perang Asura. Segera akan menyembah Tianzun sebagai guru. Juga memegang mayat Tianzun. Posisi ini cukup untuk menghancurkan suku dewa perang. Pedang kehidupan dewa, di atas menghukum bajingan, di bawah memenggal pengkhianat, menggantungkan kematian Ye Qingcheng. Belum berlutut mengaku salah. Ternyata ini adalah pedang dewa. Pedang dewa ini adalah pedang pendamping dari Tianzun. Tianzun ternyata memberikan pedang ini kepada dewa perang Shura. Pedang ini membunuh jutaan musuh. Melindungi wilayah yang luas. Melindungi jutaan rakyat. Satu serangan pedang ini membunuh satu selir. Bahkan jika itu adalah 7 pembunuh, bisa dibunuh dengan satu pedang. Berani menggunakan hadiah dari Tianzun terhadap kami. Keberanian yang bodoh. 7 pembunuh, dewa perang. Kau telah melanggar kota Jiang. Apakah kau yang berontak melawan orang tuamu? Atau kau yang mengikuti di luar? 7 pembunuh tidak mematuhi aturan. Adalah tuduhan yang sama. Kalian berdua belum berlutut dan minta maaf. Yang mulia mengaku bersalah. Pedang misterius. Awalnya adalah hadiah yang aku berikan untuk kakak kedua. Tak disangka kakak kedua justru menggunakannya melawan.
Terbuka? Oh terbuka. Hampir mati. Kau sekarang masih berdebat tanpa alasan. Kau pikir dengan mengikuti seorang dewa perang yang tidak berguna, kau bisa terbang tinggi. Tanpa kau ketahui, kau hanya bisa mengikuti di belakangnya sebagai pembicara kosong. Kau benar-benar tak ada harapan. Kakak kedua, Xiao Tian tidak pantas hanya untuk hidup dengan santai. Mengapa kau mencela dan menjatuhkan vonis? Kakak Xin, aku lihat kau telah dipengaruhi secara mental dan fisik oleh sampah yang tak tahu malu ini. Kau tidak tahu mana yang benar dan salah. Kalau begitu, tidak ada yang perlu. Kakak kedua bisa saja menusukkan pedang itu ke dada saya. Pedang ini benar-benar tidak mengenal aturan. Menantang otoritas. Tidak tahu diri. Mencari mati. Saya lihat kamu. Kak, kamu tidak mau hidup lagi, tidak perlu khawatir. Pedang itu sama sekali tidak bisa menusuk tubuhku. Karena pemilik pedang misterius itu adalah Wu Tian. Lu Tian, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Pedang ilahi Lu Tian. Memotong besi seperti tahu. Menusuk tubuhmu itu semudah memotong tahu. Benarkah, kakak kedua? Silakan coba saja, Lu Tian, saya akan memberimu kesempatan lagi. Sekarang, berlutut dan akui kesalahanmu. Kenapa kamu masih tidak mau mengakui kesalahan? Mengapa lebih memilih mempertaruhkan nyawamu sendiri? Daripada mengakui kesalahan kepada kakak atau padaku, mengapa aku yang harus disalahkan jika kamu mengakui kesalahanmu? Jangan paksa saya. Kakak kedua tidak perlu berbicara banyak dengannya. Itu adalah Dewa Perang Syura. Segera bertindak, menghancurkan keluarga demi keadilan. Dengan hukum dan peraturan. Silakan, Dewa Perang Syura. Menghancurkan keluarga demi keadilan. Dengan hukum dan peraturan. Tolong, Dewa Perang. Hukum yang adil. Dengan undang-undang. Sebagai Dewa Perang, menghancurkan pengacau ketertiban adalah tugas saya. Tapi mengapa saya tidak bisa melakukannya? Tidak. Saya adalah Dewa Perang. Membunuh pengacau adalah tanggung jawab saya. Lebih baik mengakui kesalahan saja. Di depan kita adalah Dewa Perang Asura. Dan dia memegang pedang misterius di tangannya. Saya tidak akan menyerang titik lemahmu, hanya ingin memberikan pelajaran, sambil meredakan kemarahan orang banyak. Apa yang terjadi minggu ini? Dengar, anak ini telah menerima prestasi Dewa Perang Syura. Aku sudah bilang bahwa pedang takdir dewa tidak dapat melukaiku. Penguasaan pedang misterius sudah mencapai tingkat bisa membelah gunung dan batu. Tapi mengapa pedang ini tidak bisa menusuk tubuh Lu Tian? Kecuali kamu adalah Tuan Tianzun. Saudari kedua, apa kamu masih mengingat kenangan lama? Tidak menggunakan seluruh kekuatanmu? Ya, kakak keduamu jika hatimu lembut. Kau bisa saja mengirimnya ke penjara dan mengadilinya sendiri. Bagaimana aku bisa menganggap kalian semua sebagai kakak? Sungguh lucu. Tidak. Aku tidak membiarkannya lolos dengan mudah. Baiklah. Luar ruangan, hari ini lihatlah kekuatanku. Selama kamu bisa menahan pedangku, aku akan mengakui bahwa kamu adalah Tianzun. Bagaimana seorang dewa perang bisa tidak menyerah saat menusuk seorang manusia biasa? Kamu baik-baik saja? Kakak, kamu malah mengalahkan Lu Qiancheng? Hanya seorang dewa perang. Ditabrak saja ditabrak. Malu kamu masih disebut dewa perang. Bagaimana bisa tiba-tiba menyerang? Tidak menghormati etika perang. Bagaimana kamu bisa mengalahkan saudara perempuan kedua saya? Artinya, dewa perang setan itu dikalahkan oleh Tian Lu dengan satu serangan. Ini Tian Lu? Apa dia makhluk apa? Kamu pasti menggunakan trik curang. Menghina yang mulia. Ini pasukan 1000 kota. 1000 kota dengan senang hati menerima hukuman. Belum kau bertobat. Aku tidak akan kuhiraukan hari ini, meski aku mati. Biarlah mayatku dilempar keluar. Aku Lu Baihe juga tidak akan bertobat. Tidak akan kan, Lu Tian? Bagaimana mungkin dia adalah Tianzun? Nona materialistis. Tianzun. Tianzun adalah aku yang kurang Tianzun. Apakah kita sejak awal telah menghina Tianzun itu sendiri? Tianzun benar-benar. Ia adalah dia. Perang Syura adalah kesalahan yang dia akui. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya sudah bilang, yang mulia bukanlah yang pergi dengan sembarangan. Sekarang, komedi ini berakhir. Saatnya untuk berpamitan. Saya yang tidak bisa melihat dengan baik. Haha, hormat. Hormat kepada yang mulia. Hormat kepada Tianzun. Hormat kepada Tianzun. Mengapa kepala keluarga Lu tidak berlutut?
Mengapa saya harus berlutut kepada orang yang saya anggap rendah? Kakak, dia bukan lagi sampah keluarga Lu. Dia adalah Tianzun itu sendiri. Kakak kedua sudah berlutut. Mengapa kita tidak berlutut? Dan dia bukanlah Tianzun yang kita impikan siang dan malam? Salam Tianzun. Salam Tianzun. Aku tidak akan menindasmu dengan kekuasaan, tapi kalian jelas memiliki kelas. Setiap kata tidak lepas dari status. Aku tulus padamu. Justru kalian yang menghancurkan hubungan ini dengan tangan kalian sendiri. Kalian yang menghancurkan masa depan kalian sendiri. Memutuskan jalan hidup kalian sendiri. Baiklah, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Kalau begitu, Suean, bukankah kau sedang melindungiku? Tolong selamatkan aku. Itu karena seorang anggota keluarga Lu. Mereka bilang saya telah menyinggung Tianzun. Tianzun, saya salah. Saya curiga mereka telah membutakanku. Engkau yang paling berhormat. Berbuat dengan sungguh-sungguh. Benar-benar berbuat dengan sungguh-sungguh. Sebagai Inspektur 8 Kota, beberapa kali berturut-turut membiarkan ninja dari negeri Jepang masuk ke Jiangzhou. Hanya dengan kalimat ini. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau menjalankan tugasmu dengan baik? Aku tidak bisa mati. Kak, cepat suruh Lu Tian berhenti. Kak kedua, tolong selamatkan aku. Kak kedua, tolong selamatkan saya. Kakak tiga, kakak empat, kamu tolong katakan sesuatu. Terbuka. Saya adalah adikmu. Kamu tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak ingin mati. Kapan saya jadi kakakmu? Salah. Kalian yang memanggilku kembali dari keluarga Lu. Kalian seharusnya bersama-sama denganku. Kalian seharusnya mati bersamaku, kan? Keluarga Lu mengkhianati Tianzun, menghina Tianzun. Hukumnya harus mati 1000 kali. Untuk meredakan kemarahan Tianzun, permohonan kasus hukuman 2 kerajaan. Suruh mereka satu persatu dari keluarga Lu keluar dan mengorbankan diri. Saya, sebagai kepala keluarga Wang, bersedia mengikutinya. Kepala keluarga Wu juga bersedia mengikutinya. Kalian. Kakak. Hahaha, Suhao. Kalian adalah kakakku. Karena tadi aku harusnya memanggilmu Kingxi. Ahahaha, kakak. Ini adalah keluargamu, Lu. Layak. Yang Mulia Rendu, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Kita mencari kesempatan baru untuk bertahan hidup. Ada keluarga Huang kita. Dan ada keluarga Wu kita. Tian Ge. Dan ada saya. Apakah dengan membunuh semua wanita ini, kau akan membiarkan saya pergi? Tian Ge benar-benar pertunjukan yang bagus. Tapi kalian memanfaatkan kekuasaan untuk menganiaya orang. Jika hari ini di sini bukan saya, Lu Tian, melainkan orang biasa. Apakah kalian akan memaksa mereka kembali hingga mati? Karena kaya tidak berarti. Tianzun, saya tahu saya salah. Saya lebih memilih berdoa di ambang kematian agar Tianzun mengampuni keluarga saya. Saya rela mati. Semoga Tianzun membebaskan keluarga Wang saya. Aku rela mati. Memohon kepada Tuhan untuk mengampuni keluarga Wu. Sanlang. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Lu Tian. Kakak perempuan pingsan karena kamu. Adik laki-laki dibunuh olehmu. Seluruh jalan Lu telah kau buat hancur berantakan. Bercerai-berai. Puaskah kau? Tidak tahu diri. Menanggung akibat sendiri. Hamba menghadap. Nona menghadap putri perang. Siapa Nona yang kau maksud? Aku bilang padamu. Jangan seenaknya memberi orang bakti. Meski kau berlutut untukku, aku pasti tidak akan pernah memohon ampun kepada saudara Lutian atas namamu. Mengapa aku harus memohon ampun kepadanya? Baik. Lutian, kau bukanlah Tuan Lang. Tindakan yang baru saja kulakukan hanyalah demi diriku sendiri. Apa maksudnya? Jangan sembarangan membicarakan hubungan. Saya datang ke Jiangcheng dengan surat perintah ini. Tujuannya adalah untuk mencari ratu yang telah lama hilang dari Zanzun. Satu-satunya tanda adalah cap di dada itu. Semua ini karena Nona. Kalau tidak, bagaimana saya bisa begitu hormat? Ternyata Xiao Lian adalah Zanzun. Kalau tidak, bagaimana? Jika bukan karena aku menyembunyikan identitasmu, Nona, takut orang lain mengincar.
Aku akan mengakui di depan umum bahwa kamu adalah Tianzun. Saudara perempuan kedua. Jadi, kamu demi menyembunyikan identitasmu, membiarkan Lu Tian berbuat sesuka hati. Dia membunuh saudara kandungnya, dan menghukum para kepala keluarga. Lu Baiheng kembali ke keluarga Lu, mengancam dan memeras orang. Para keluarga besar di Jiangcheng menindas rakyat. Satu persatu hal ini, memang seharusnya ditangani. Kakak perempuan kedua, sejak aku menjadi dewa perang, saya kehilangan ikatan keluarga. Saya hanya membedakan benar dan salah. Jadi, mohon kepada Tuan Putri untuk kembali bersama saya, dan mengakui diri dengan pahlawan perang. Bagaimana caranya tadi saya memberikan kesempatan padamu, sehingga kamu merasa dirimu sangat berbakat, bahkan bisa melawanku? Setidaknya Lu Qianchen adalah dewa perang. Jika memang seperti yang dia katakan, bagaimana mungkin kakak menjadi lawan Lu Qianchen? Aku akan ikut denganmu. Xilian, kamu tidak perlu mengatakan itu demi aku. Lu Qianchen sama sekali bukan aku. Baiklah, kita akan bertanding lagi. Sudah, kakak. Jika memang benar seperti yang dikatakan Dewa Perang Syura, saya sebenarnya juga ingin melihat saudara yang belum pernah saya temui ini dengan mata kepala sendiri. Nona, kamu baru saja melakukan apa? Meskipun saya memanggilnya kakak Lutian, namun kami tidak memiliki hubungan darah. Ayo, Xiao Lian, jangan terburu-buru. Kakak tunggu saya kembali. Saya ingin mencintaimu dengan terang-terangan. Ayo pergi. Tuan, baru-baru ini Zanzun kalah dalam duel pribadi terakhirnya melawan pemimpin Wulin. Dia berniat untuk berdamai, untuk menjaga gelarnya sebagai orang kedua terkuat. Teruslah berbicara. Yang pertama, tak ada yang lain selain dirimu. Namun persaingan untuk posisi kedua juga sangat ketat. Aku khawatir Zanzun akan menemukan Nona. Secara nominal adalah pencarian keluarga. Sebenarnya adalah untuk berkolaborasi dengan cucu pemimpin dunia persilatan. Keduanya bekerja sama untuk menghentikan perselisihan tentang yang kedua terkuat. Kalau tidak, mengapa sudah lama tidak mencarinya? Mengapa tepat pada waktu ini dia, Dewa Perang Asura datang mencarinya? Jadi, kamu dan Ye Qingcheng selidiki sedikit. Jika ada situasi, laporkan segera. Ada juga undangan atas nama Tuan untuk barang-barang di Jiangcheng. Saya ingin melihat setelah mengalami mandi ini. Apakah mereka bisa memperbaiki diri? Tenang saja, ayah. Jangan khawatir, ada kakak kedua di sini. Sukelin tidak akan berada dalam bahaya. Semoga begitu. Semoga Emerlu dapat menjaga Xiaolian seperti yang dia katakan. Dengan bertanggung jawab. Lutian, kau bukanlah Tianzun. Kami saudara perempuan mengandalkan keterampilan kami sendiri untuk sampai ke tempat kami hari ini. Kota Jiangcheng menerima hukuman. Hanya saudara perempuan kami yang masih hidup. Inilah takdir yang seharusnya. Sekarang, kota Jiangcheng membutuhkan pemulihan. Pemimpin di Jiangcheng hanya bisa adalah bos keluarga Lu. Xiao Tian. Tianzun mengundang berbagai klan di Jiangcheng. Tujuannya adalah untuk menyelidiki sifat berbagai klan. Semoga kakak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Itu tergantung pada keberuntungannya. Dia seharusnya segera datang. Saya akan menjemputnya. Baik. Oh. Bukankah itu teman lama Lutian? Lutian, kamu telah diusir dari keluarga Lu. Mengapa kamu berani datang ke hotel di Jiangcheng? Jiang Huahua, kamu ini sampah. Kamu sama sekali tidak layak mengetahui namaku. Kamu harus memanggilku Nona Jiang. Pengemis dari mana ini? Huahua, apakah kamu mengenalnya? Dia hanya bisa masuk ke sekolah karena identitas keluarga Lu. Kemudian, dia diusir oleh keluarga Lu karena Yang Zi. Kak Hao, kamu benar. Mereka sebenarnya tidak lebih dari pengemis. Kenapa kau biarkan dia pergi? Gege ini bukan adikmu lagi. Di industri hiburan, semua orang adalah senior baginya. Orang-orang di industri hiburan membungkuk kepadanya. Seorang pengemis seperti dirimu tidak memberi hormat kepada Gege. Hari ini kamu ingin pergi begitu saja? Orang yang tidak tahu tidak takut. Tak disangka, orang yang paling tidak mampu justru paling sok. Kamu bilang apa? Hei, Huahua, kamu baik-baik saja? Sekarang, segera minta maaf kepada pacar saya. Kalau tidak, kamu akan merasakan akibatnya. Biarkan aku tidak bisa keluar. Aku ini tersembunyi. Tentu saja lebih tinggi dari kalian para pengemis ini. Kamu siapa yang datang sebagai Raja Film? Saya ingat orang-orang di lingkungan kalian sebelumnya adalah orang-orang yang berbudi. Bagaimana sekarang semua orang bisa jadi Raja Film? Tentu saja karena latar belakangku,
Orang itu adalah raja dari salah satu keluarga besar di Jiangcheng. Jika kamu sekarang berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku akan memberimu sesuatu. Aduh, lucu sekali. Sungguh lucu. Memberikan sesuatu kepada orang lain, malah merasa bangga. Kak Hao, hari ini kamu tidak boleh melewatkan pengemis yang tidak tahu diri ini. Aku tentu tahu. Lu Qian, kamu hanyalah seorang yang dibuang oleh keluarga Lu. Kak Hao hanya perlu menggerakkan lidahnya dan membuatmu tidak bisa bertahan di seluruh Jiangcheng. Aku akan lihat apa yang kamu rencanakan untuk membuat Xiaoting bertahan. Lu Zilian bagaimana bisa jadi kamu? Apakah kamu akan membela Meng Tian? Menghadapi Hao Ge? Hao Ge adalah pemeran utama film. Biar diam. Sangat beruntung bagi saya Zhao Hao bisa bertemu dengan Nyonya Lu. Hao Ge, kamu adalah pemeran utama film. Seharusnya adalah Lu Zilian. Menghaturkan salam. Lu Zilian adalah putri ketujuh keluarga Lu. Dia bukan hanya seorang selebriti sederhana. Apa kau bilang tentang Lu Zilian? Ya, Lu Zilian. Bagaimana mungkin kalau tidak begitu? Dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Aku di dunia hiburan ini tidak diboikot oleh unduhan. Cepatlah datang dan beri salam. Kakak Wenden, Nona Lu adalah orang yang tidak aku hargai. Maaf, seharusnya kalian yang meminta maaf, bukan aku. Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau kau masih bersama Nona Lu. Lutian, aku yang salah. Aku kira kau sudah diusir oleh keluarga Lu. Tidak disangka ada Nona Lu yang mendukungmu. Terima kasih. Bukankah kamu pergi menjemput Lu Ziling? Kenapa kamu sudah kembali begitu cepat? Aku menelepon kakak. Kakak sama sekali tidak mengangkat. Sepertinya pesta beberapa hari yang lalu tidak mengubah pemikirannya. Benarkah? Sebelumnya kakak jelas-jelas mendukung kita. Kenapa sekarang jadi begitu keras kepala? Paranoia. Nona paranoid. Nona dari keluarga Lu. Nona ketujuh dari keluarga Lu. Keluarga Lu tidak memiliki nona ketujuh. Sejak Lu Zilian mengkhianati Lutian dan keluarga Lu. Dia bukan lagi orang dari keluarga Lu. Oleh karena itu, dia juga tidak berhak menikmati kehormatan yang diberikan oleh keluarga Lu. Saudari pertama jelas-jelas ada tamu di rumah Lu. Apa salahnya aku memilih Lutian? Apa salahnya? Lu Zilin sudah putus hubungan dengan keluarga Lu. Kau tidak lagi termasuk anggota keluarga Lu. Berdasarkan apa kau berhak mendapat hormat dari kami? Aku pikir kau masih menjadi bagian dari keluarga Lu. Siapa yang menyangka? Dua orang sampah. Sampah memang sampah. Masih berani meminta saya, Sang Bintang, untuk minta maaf. Cepat datang dan berlutut serta sujud di depan saya, Sang Bintang. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalian yang membungkukkan badan dan melayani. Diam? Saya tidak menyangka kamu sudah diusir dari keluarga Lu. Masih mengatasnamakan keluarga Lu untuk berbuat semena-mena. Saya berbuat semena-mena. Kamu telah membuat Zhao Hao marah. Minta maaf padanya. Miss Lu benar. Lu Tian menganggap dirinya di atas orang lain. Masih menggunakan nama keluarga Lu untuk menekan saya. Nona besar pasti tidak boleh membiarkannya begitu saja. Lutian, apakah kamu harus begitu keras kepala? Apa itu yang namanya menindas orang dengan kekuasaan? Menurut pendapat saya, ucapanmu sangat tepat untuk menggambarkan gaya hidupmu sehari-hari. Lu Shishen, apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak adil langsung menyalahkanku tanpa tahu apa-apa. Bukan Zhao Xi yang memaksa orang lain. Apa? Kamu menyombongkan diri? Aku baru saja melihat kamu yang pertama kali membuat Xiao Xiao marah. Jika bukan karena kamu sombong, mengapa dia bisa begitu marah? Kakak, itu hanya sepihak dari Zhao Hao. Dia yang jelas-jelas mencari masalah terlebih dahulu. Adik ketujuh, demi membela Lutian Shouba. Kamu sampai belajar berbohong ya? Kakak, kamu lebih memilih percaya aku berbohong daripada percaya Lutian Shou, ya? Kalau kamu benar-benar ingin mengetahui kebenaran, bisa saja meminta untuk melihat rekaman CCTV hotel. Tidak perlu berdebat di sini. Kak, kamu pergi saja. Kamu yang mulai berbuat onar. Aku bukan orang yang berbuat onar. Dengan nama Lu Qiang, tidak ada hubungannya dengan Zhao Hao. Benar. Aku sudah tahu dia selamanya adalah lumpur yang tidak bisa disandarkan. Sungguh anjing yang baik sekali. Saya adalah anjingnya raja. Selama yang mulia suka. Milik saya adalah milik Anda. Termasuk putri saya. Yang mulia, bukankah Anda selalu menyukai nona ketujuh dari keluarga Lu? Saya mendengar kabar. Nona ketujuh sekarang telah memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Saudari Si. Nyonya Lu. Apakah ini benar? Selama Nyonya Lu Zilian belum menyadari kesalahannya. Ia harus memutus hubungan dengan Lutian. Dan dia tidak akan pernah bisa pulang. Hahaha. Nyonya Qi. Asal hari ini kau setuju padaku, aku pasti akan memberikan perhatian Wang Xiao padamu. Lebih dari keluarga Lu. Jangan menolak tawaran yang baik. Pelan-pelan saja. Kami memilih. Kau pengemis bau, lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Ayahku adalah Wang Jia.
Kekuasaan Wang Jia di Jiangcheng itu, dalam 2 kalimat bisa membuatmu menghilang. Menghilang, ya? Wang Shao, kamu baik-baik saja kan, Wang Shao? Kamu adalah ibumu. Keluarga Wang adalah keluarga terbesar di Jiangcheng. Apakah kau mencari kematian? Oh, kalau begitu, kau bisa saja menelepon kepala keluarga Wang. Aku ingin melihat bagaimana aku akan mati. Berani sekali kau menyebut nama kepala keluarga Wang. Beberapa orang ini pasti akan kubunuh hari ini. Jelas kau yang mencari masalah. Apa yang membuatmu berpikir harus mendengar dan mencuri lebih awal? Apa kau pikir kau masih putri ketujuh yang terhormat dari keluarga Lu? Hari ini kalian harus merangkak melewati saya. Saya bisa memaafkan kalian. Jika tidak, saya pasti akan membuat kalian mati. Ternyata mengajarkan satu anjing gila harus membayar nyawa. Inilah aturan keluarga Wang. Siapa yang bilang saya adalah tuan muda keluarga Wang? Sepertinya hukuman untuk keluarga Wang masih terlalu ringan. Hukuman? Apa yang kau pikirkan? Sebagai Tian Xun, identitasku dan hukuman yang seharusnya kau terima tampaknya tidak ada hubungannya. Jelas sekali di pesta orang kaya. Tian Xun memerintahkan penertiban. Inilah hasil penertiban yang dilakukan keluargamu. Berlaku sewenang-wenang, menindas dan menguasai pasar. Tian Xun benar-benar menghukum keluarga Wangku. Politiknya justru mempercepat proses aku menguasai keluarga Wang. Sebentar lagi, aku akan menjadi kepala keluarga Wang. Lucu sekali melihat Wang Jia-Jia. Dari sini, merangkaklah kepadaku. Orang ini sangat menjengkelkan. Sungguh sombong. Hahaha. Apa salahnya dengan sok berani? Siapa yang bilang aku adalah dirimu? Kak, sekarang kau akhirnya melihat sebab dan akibatnya. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Xiao Tian adalah adik kita juga. Sejak memutuskan hubungan, takut terbongkar, dia tidak lagi menjadi adikku. Sepertinya satu-satunya pembantu juga tidak bisa diandalkan. Saya tidak pernah bilang saya adalah Wang Shao. Kamu seperti ini, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Apakah kamu tidak terlalu meragukan keluarga Meng kami? Apakah keluarga Wang melakukan ini tidak terlalu meremehkan kami yang kamu urus? Jangan salah paham. Saya melakukan ini bukan untukmu. Saya hanya tidak tahan melihat perasaan anak-anak Wang yang terpelajar. Nyonya Lu, kau jelas-jelas saja ingin bertentangan dengan keluarga Wang. Kalau tidak, tampaknya perkembangan keluarga Lu terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sampai-sampai Lu Cilin kau sama sekali tidak tahu identitas diri sendiri. Keluarga Lu memang berkembang pesat, tapi keluarga Wang adalah perusahaan berusia ratusan tahun di kota Jiang. Saat ini keluarga Lu masih belum sebanding dengan keluarga Wang. Nyonya Lu, saya berharap kamu bisa mengerti. Telah menyinggung keluarga Wang saya. Keluarga Wang selalu. Lu Jiahui, Kakak Feiyan. Kakak seharusnya masih melindungi kami, kan? Kakak yang dulu memang begitu. Saya ingat waktu kecil ada gelandangan yang mengganggu kami. Kakak selalu berdiri di depan. Sayangnya, manusia pada dasarnya berubah. Jika tidak karena masa lalu ini, bagaimana mungkin aku terus-menerus memaafkannya? Jangan lupa dengan adik perempuanku yang kedua. Dia adalah Dewi Perang. Dewi Perang tidak bisa menghadapi kesulitan tanpa Tian Xun. Dewi Perang tidak bisa berbicara tentang kemenangan dalam keadaan sulit. Nyonya Lu, kamu masih belum mengerti. Sekarang kamu adalah daging di atas talenan saya. Raja, kau melakukan ini. Apakah kau tidak takut dihukum oleh Yang Mulia? Di pesta orang kaya, Yang Mulia sudah jelas memerintahkan agar masing-masing keluarga tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hari ini, yang mengundang kita adalah Yang Mulia yang resmi. Kau pikir mengapa dia mengadakan jamuan ini? Baik. Lalu mengapa kira-kira Tian Xun mengundang kita? Tentu saja karena melihat kekuatan kita. Dia ingin memberikan kita tugas yang berat. Itu ide yang bagus. Dan kamu yang lemah seperti ini. Hanya dengan hadir di sini sudah membuat udara menjadi busuk. Benar, hanya dengan hadirmu di sini sudah menjadi dosa. Wang Shao mengajarkanmu semua ini adalah untuk membersihkan sampah bagi Tian Xun. Kalau saja Nona Lu dan Nona Tujuh melanjutkan. Aku bisa ikut. Jangan terlalu menindas. Meskipun aku tidak sebanding dengan Nona Lu, tapi ditambah dengan beberapa saudari yang lain. Saudari Lu memang masing-masing memiliki kelebihan. Tapi dibandingkan dengan kota Jiangcheng. Setelah ini. Sungguh disayangkan. Aku jelas-jelas sudah memberi mereka muka. Mereka malah masih minta muka.
Kalian ingin melakukan apa? Beberapa wanita bau ini bahkan tidak bisa ditangani Wang Xiao. Sungguh memalukan bagi keluarga Wang. Jangan banyak bicara padaku. Apa? Wu Xiao ini adalah aliansi dari berbagai keluarga untuk menekan keluarga Lu kita. HMPH. Kakak, aku tidak berpura-pura menjadi saudari yang baik. Kamu pikir keluarga Lu masih seperti ibu kita Wu Haoyan yang dulu? Keluarga Lu telah menyinggung Tianzun dan diusir oleh Tianzun. Saudari-saudari keluarga Lu sudah tidak memiliki posisi yang sebenarnya. Dan kita semua keluarga besar. Jangan terlalu jauh. Terlalu jauh. Di Jiangcheng, punya kekuasaan berarti bisa seenaknya. Jadi mohon pertimbangkan baik-baik, Nyonya Gu dan Nyonya Qi. Setelah semua, kesabaran saya terbatas. Niat awal saya adalah agar kalian bertobat, bukan agar kalian menjadi lebih buruk. Jadi. Kalian sendiri mencari mati. Sial, dari mana datangnya sampah ini? Aku adalah Tianzun. Hahaha, apa yang kau katakan, sampah ini? Benar-benar Tianzun. Sungguh bodoh. Apa? Apakah harus menampilkan pertunjukan Tianzun yang menyembunyikan identitas? Lalu kita akan diadili beberapa permainan tuan muda ini? Kalian ini hanya suka bermimpi di siang bolong, ya? Haha, apakah kamu yang datang sendiri? Atau aku yang datang secara langsung? Tidak tahu diri. Di luar ruangan memang bukan manusia, tapi sekarang hanya bisa berkooperasi. Berdaripada berani begitu tidak hormat kepada Tianzun. Mengapa? Lu Tian memang adalah Tianzun. Orang yang menghukum semua kaya raya itu di pesta kaya raya itu juga Lu Tian. Kau tidak percaya? Ini. Aku memang mendengar bahwa Tianzun adalah orang yang tidak mencolok. Bisakah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Hari itu, ayah-ayah kalian juga tidak percaya. Tianzun, aduh. Aku sangat takut. Jangan pikir aku tidak tahu. Bersatu dengan keluarga Lu untuk menyamar sebagai Tianzun. Jika dia benar-benar Tianzun, mengapa hukuman yang kalian terima dari keluarga Lu paling berat? Apa? Kau ini peminta-minta sampah. Apakah Kaisar Langit berpikir aku akan melakukan sendiri? Kau ini sampah berani meniru Kaisar Langit. Tolong tahta tertinggi membunuhnya. Dia memang sampah. Jangan mendekat. Terima kasih. Ah, Raja, kamu ini pemalas pengemis dari mana punya kekuatan sebesar ini? Panggil orang, biarkan aku mengajarnya sedikit. Kenapa kamu masih bawa bantuan? Sadar diri, letakkan aku segera. Kalau tidak, kamu hanya akan menemui jalan mati. Lepaskan aku dan kamu juga harus minta maaf dengan bersujud. Sujud sampai aku puas. Mungkin aku akan memberimu kesempatan hidup. Kamu terlalu berlebihan. Bahkan jika aku mencari mati, itu kesalahan kalian sendiri dan tidak mau melepaskan. Aku pergi. Tuhan, 5 muda pasti akan membalas. Sister 7, apakah kamu takut? Aku tidak takut, tapi aku khawatir tentangmu. Itu sudah cukup. Hanya seekor anjing. Aku belum melepaskannya. Kau berani mengatakannya? Kau meremehkan keluarga Wu, meremehkan klan besar Jiangcheng. Siapa yang mencari mati, bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberi hadiah 1 juta. Ah. Kamu mau melakukan apa? Kamu bilang apa? Katanya yang tidak berbelas kasih terhadap ayah itu adalah kamu. Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku adalah anak muda dari keluarga Wu. Tidak benar. Di sampingku bukan hanya kekuatan keluarga Wu. Ada juga penggabungan Jiangcheng. Jika kamu berani bergerak, aku akan melawan semua keluarga di Jiangcheng. Berhenti, Lu Tian. Apakah kamu benar-benar ingin menyerang? Hei, Paman San, Daben, cepat datang. Sebentar lagi aku akan dibunuh. Apa yang terjadi? Ada yang ingin memutus garis keturunan keluarga Wu? Sejak yang kedua rela memutus jalannya sendiri. Kehidupan keluarga Wu ini sudah berakhir. Apakah selanjutnya kamu harus menghadapi kekuatan seluruh keluarga Wu? Saya memberi mereka waktu untuk datang. Apa sebenarnya keluarga Wu ini terbuat dari apa? Jangan takut. Xiao Tian dan yang lainnya sudah datang. Anak muda, kau ingin memutuskan urat nadi keluarga Wu. Keluarga Wu akan bersatu dengan semua orang dan membuatmu tahu
Siapa yang mengganggu keluarga Wu saya, akan menghadapi jalan mati. Terbuka. Orang seperti kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk mencoba dan salah. Tunggu, pergi ke bawah dan tendang aku sekali. Kakakmu memanggilnya apa? Jing Tian? Keluarga Wu kalian berani sekali. Tahu tidak, kali ini bukan Lao Bai. Kau masih ragu apa? Segera hapus sampah ini dariku. Jangan sampai dia menipumu. Sialan. Kamu hanya menukarkan nyawa untuk mendapatkan sedikit harapan. Dengan sia-sia kamu menghancurkannya. Nyawa yang ditukarkan untukmu. Dengan sia-sia kamu menghancurkannya. Jangan bercanda denganku. Ahui, apakah kamu melihatku seperti sedang bercanda? Bersembunyi? Jangan pergi. Aku adalah tuanmu, bukan kapten. Ini gilaku, bukan kapten. Tolong maafkan aku saja. Bukankah dia menyamar? Apalagi dia seperti sampah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar surgawi? Itu saja. Di pesta orang kaya. Sungguh seorang pemuda memberi semua keluarga pelajaran yang berdarah. Nama pemuda itu tidak bisa disebutkan. Pasti kalian yang mencampuri. Kalau tidak, keponakan saya akan bertindak. Ini adalah masalah yang kalian timbulkan untuk keluarga Wu saya. Bawa dia ke sini, dia harus dipukuli sampai mati. Cepat keluarkan dia. Saya salah. Yujie, tolong, beri saya ampun. Jika hari ini yang ada di sini adalah orang biasa, dan bukan Tianzun, apakah kalian akan membiarkannya pergi? Cepat turun, jangan. Tuan muda, saya salah. Maaf, saya selamanya tidak mengenal Taisan. Aku selamanya tidak punya pemimpin. Duan Xiao, kami salah. Ampuni kami, ya. Tadi kalian tidak mengatakan seperti itu. Maaf, Tianzun. Tadi aku juga terpengaruh. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak menghormati Tianzun? Mohon ampunlah dia oleh Tianzun. Keluarga Wu kami hanya memiliki satu generasi muda ini. Ya, Tianzun ampunilah. Ampunilah aku, karena aku sudah memberikan yang kamu minta. Bawa mereka semua pergi sekarang. Tianzun, nyawanya ada di tanganmu tanpa sepengetahuanmu, dan Jian Cheng membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Dari sekarang, keluarga Wu adalah milikmu. Tapi aku tidak dapat mendidik generasi muda. Aku pantas mati. Nanti ketika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti mereka, aku pasti akan menjatuhkan hukuman berat. Terima kasih atas anugerahmu, Tuhan. Xiao Tian. Meskipun kamu bukan Tuhan, aku tahu prinsip dari tubuh kecil Qitian. Kau bilang apa yang bisa dilakukan? Untuk melindungi keluarga Wu, aku hanya bisa mengakui identitasmu sebagai Tianzun. Tiange, ada masalah. Pemimpin dunia persilatan meminta Misu untuk menikah. Zanzun sudah setuju. Apa? Zanzun adalah yang tertinggi di antara para dewa perang. Kekuatan hanya berada di bawah Tianzun. Mengapa dia harus berkompromi dengan pemimpin Liga Persilatan? Sepertinya aku tidak bisa muncul. Pemimpin Liga Persilatan sudah lebih kuat daripada pasukan. Jadi aku menjadi khawatir. Tiange, bagaimana ini? Apakah ini karena Xiao Lian, atau juga untuk mencegah pertarungan antara dua orang itu? Acara pertunangan ini tentu saja harus saya tepati. Ayo pergi. Dapat selamat dari tangan Tianzun adalah kehormatan bagi kami. Memang benar. Bapak Lu yang terhormat adalah saudara perempuan Tianzun. Jika ada kesalahan dari keluarga Wu, saya akan meminta maaf. Bapak Lu, Lu Jin Jiancheng sedang dalam masa pembangunan. Memang membutuhkan seorang pemimpin. 2 kali berarti. Tuan Lu, Anda adalah bakat muda, dan juga saudari dari Tianzun. Anda menjadi pemimpin ini sangat cocok, ya? Maka saya tidak bisa menolak. Maka kita akan pamit terlebih dahulu. Lu Tian, kamu bisa mengaku sebagai Tianzun. Aku juga bisa mengikuti alur peristiwa. Aku akan menunjukkan kepadamu. Tanpa ada kamu menghambat, di bawah kepemimpinanku, akan menjadi sangat gemilang. Berikan jalan, aku harus pergi. Maaf Xiao Qing, aku tidak membiarkanmu pergi. Mengapa ini adalah perintah Zanzun? Perintah Zanzun adalah membawa pulang putri tanpa pernah bertemu ini, lalu membantunya menikahkan. Aku dan kakak Lu Tian akhirnya bisa bersatu. Mengapa kalian memisahkan kami dengan cara seperti itu? Mohon jangan seenaknya sendiri, Tuan Muda. Ternyata di mata dewa perang kalian, aku bahkan pikiran pun menjadi suatu bentuk keegoisan. Karena kau adalah putri dari Zanzun. Jadi, perkawinan adalah misimu. Siapa yang menentukan itu? Jika itu kau baru saja pulang dan harus menikah dengan pria asing. Apakah kau setuju? Aku awalnya berpikir aku akan memiliki kasih sayang keluarga. Tapi aku tidak menyangka yang menyambutku adalah jebakan yang begitu menakutkan. Jika aku menikah, aku juga ingin menikah dengan kakak Lu Tian. Kasihan datang. Kakak Lu Tian, kamu datang ke sini untuk apa? Kalian menyembunyikanku dan menjadikan adikku sebagai alat pertemanan. Apakah aku tidak seharusnya datang? Ini adalah misi Su Huailian. Jika pernikahan ini bisa membuat Wei hanya berbicara tentang sisi kedua.
Jika bisa membuat pemimpin dunia persilatan dan Zanzun menghentikan pertempuran tanpa akhir ini, maka ini adalah apa yang seharusnya dilakukan Su Huailian. Apakah kalian sudah bertanya kepada Su Huailian? Sungguh konyol. Kapan pertempuran antara para ahli kedua akan berhenti? Dengan mengorbankan kebahagiaan seorang wanita? Aku tidak mau. Tapi ini sudah cara yang paling sederhana. Baiklah, aku tanya kamu. Jika orang yang perlu menikahimu adalah kamu, Dewa Perang Asura, apakah kamu mau? Sebagai Dewa Perang Asura, tugasku adalah melindungi di luar, bukan terkurung di tempat ini. Bagaimana bisa menjaga di luar? Apakah Su Huailian bukan Dewa Perang Shura? Seharusnya dia adalah pilihanku. Jangan berdebat di sini. Orang yang berdebat adalah kamu. Xiao Lian. Jika aku menikah, hanya akan menikah dengan kakak Lutian. Dari mana datangnya pengemis ini? Apakah kau berani mengganggu cucu pemimpin dan putri jenderal perang? Cepat pergi. Lutian, selagi kemarahan belum dimulai, saya sarankan kau segera pergi. Jika pergi, aku hanya akan membawa Xiao Lian bersamaku. Kakak Yutian, apakah kau benar-benar bersedia menjadi musuh mereka demi diriku? Mereka belum akan aku lepaskan. Hahaha, mari kita lihat siapa yang berani membawa istriku pergi. Hahaha, ternyata hanya seorang pengemis. Nama MU siapa? Apakah kau ingin mati sendiri atau kubantu? Cucu pemimpin besar membunuh tanpa ampun. Selama ada cucu pemimpin besar, dengan bisa menyebabkan kematian mendadak. Dibebani dengan malu. Pemimpin aliansi adalah San Lutian. Dia punya masalah dengan otaknya. Mohon jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan dia. Ini kamu, Xiongda. Apa ini lelucon? Hanya akan mati jika bertengkar mulut. Jika kau menghina, hanya ada satu jalan, yaitu mati. Sepertinya pengemis bau ini datang untuk merebut pernikahan tanpa memahami situasi. Ah, memang aku tidak banyak mendengar tentangmu. Baiklah, hari ini, aku akan baik hati memberitahumu. Tapi saat pelajaran, kau harus berbicara. Kakak Lutian, aku tidak akan pergi bersamamu lagi. Pergilah sendiri. Jangan sampai karena aku, kamu menyusahkan kakak Luting. Kamu. Sebaiknya kamu jangan bergerak. Hari ini adalah pernikahan kita. Apakah kamu benar-benar ingin membuat keributan? Lalu pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan? Aku rasa jangan lagi menghalangiku. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bersamaku, kan? Aku benar-benar akan menganggapmu seperti istri. Apa maksudmu? Aku jujur padamu. Kau adalah tas bantal yang diambil di pertunjukan tengah malam. Yang terakhir beberapa istriku sudah diperlakukan oleh roh-roh hantu sampai mati. Oh ya, kau begitu cantik, pasti sangat disayangkan jika kau mati karena ditakutkan olehku. Ahahaha, aku paling suka melihat ekspresi penderitaanmu sebelum kau meninggal. Seperti kamu Sinda ini pasti akan membuatku sangat bersemangat ya. Aha. Sebelumnya sudah kudengar bahwa cucu ketua liga ditinggalkan istrinya lebih dulu. Ternyata alasannya seperti ini. Meski putri dari Kaisar Perang pun tidak pantas membuat cucu ketua liga menghormati. Namun jika dengan mengorbankan satu orang saja bisa membuat cucu ketua liga tenang untuk sementara waktu. Jadi pengorbanannya memang seharusnya. Kau bahkan berani berbuat jahat karena posisimu. Melanggar hukum. Hukum? Aku justru menghukummu. Bukankah kau ingin aku membebaskannya? Apa maksudmu? Kau memotong sepotong dagingmu di depan umum. Mungkin Huashi akan membebaskan kekasihmu terlebih dahulu. Kamu binatang buas. Haha, silakan maki. Semakin kamu maki, semakin aku senang. Sekarang aku memikirkan betapa tersiksanya kamu, aku sudah sangat senang. Hahaha. Itu yang kamu katakan. Jika kamu memotong dagingmu sendiri, aku bisa mempertimbangkannya. Hahaha, pergi sana, bocah. Kamu dari cabang warisan mana yang muncul? Berani mengancam saya. Cucu Zongsu Liga Terbuka sudah berbaik hati membiarkannya pergi. Itu sudah menjadi keberuntungannya. Ah, dia sedang mencari jalannya sendiri menuju kematian. Cukup, cucu Zongsu Liga Terbuka. Saya akan menanganinya sendiri. Masalah Liga Terbuka ini tidak akan mempengaruhi Anda. Berhenti? Ah, bukan apa-apa. Kamu adalah dewa perang kecil. Kapan aku bisa menyelesaikan urusanku dan mengosongkan tangan? Aku berperang di medan perang. Tolong hargai pesanku, cucu pemimpin aliansi. Berperang di medan perang. Dalam mataku, kalian hanyalah anjing yang lebih tinggi tingkatannya saja. Tapi melihat anjingmu ini cukup baik juga. Beri suara 2 kali.
Saya juga mohon cucu pemimpin untuk menghormati. Sudah berapa tahun saya tidak mendengar panggilan ini. Karena orang yang mengucapkan kata-kata ini semua sudah mati. Saya ini orangnya. Juga cukup menghargai wanita. Asalkan kamu melepas pakaianmu di depan umum dan memperlihatkannya padaku. Saya akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Lepaskanlah. Haha, kalian bisa melakukannya bersama-sama. Dengan cara ini, aku merasa lebih puas. Kau begitu angkuh. Apa kau tidak takut akan balasan? Balasan? HMPH, itu hanya omong kosong untuk menghibur diri kalian, orang-orang biasa. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Kenapa tidak ada balasan sama sekali? Haha, sepertinya aku sudah terlalu lama tidak mengatur. Sehingga membuatmu begitu angkuh. Mengatur karena siapa kamu? Apakah kamu masih bisa disebut Tiansun? Cerdas juga. Haha, Tiansun dari naga suci, terlihat di depan tapi tidak di belakang. Jika benar-benar Tiansun, aku tentu akan berpura-pura menjadi Tuhan. Mungkin kamu bukan. HMPH, aku bilang kamu akan mati. Itu semudah menginjak melon. Benarkah? Maka kamu bisa mencobanya. Bagus. Mencari mati. Berhenti. Meskipun kamu adalah cucu dari penyandang kekaisaran, saya tidak bisa hanya duduk dan melihat kamu mengintimidasi orang-orang biasa ini. Ternyata saudara kedua masih menyadari bahwa dirinya adalah dewa perang. Semoga kehormatan penyandang kekaisaran tidak perlu lagi dipegang. Baiklah, kau benar-benar membuatku marah sekarang. Semoga kehormatan penyandang kekaisaran tidak lagi membuat masalah. Ahaha. Menjadi prajurit selama bertahun-tahun. Mengapa bicara sekarang? Sekarang giliranku bicara. Ini saja. Kau serang diam-diam. Jangan lupa, sekarang kau adalah musuh yang telah kalah olehku. Daripada orang hidup. Aku lebih suka orang mati. Tidak. Buruk sekali, aku mencari kematian. Kakak Akita, kamu sangat hebat. Hati pemimpin ternyata hanya sampah yang mengandalkan kekuasaan. Tidak menyangka kamu cukup hebat. Kenapa? Apakah kamu ingin mengaku kalah? HMPH, tidak tahu siapa yang lebih hebat, pedang atau kamu. Pisau itu adalah yang ganas tanpa kepala. Yang telah membunuh ribuan orang, haha. Tak disangka, Dewa Perang Asura masih punya sedikit wawasan. HMPH, aku mengakui dalam bertarung aku tidak sebanding denganmu. Tetapi hanya Sang Tuan yang tahu seberapa kuat serangan itu. Itu adalah aura pembunuh yang besar. Bagaimana bisa kau mengubahnya menjadi urusan pribadi? Di dunia ini, hanya Sang Tuan yang berkuasa. Dan anak ini benar-benar berani menyerangku. Pasti dia sudah memakan anggur yang sudah dipilih. Tenaganya bagus hahaha. Anak ini benar-benar kuat. Aku tidak bisa bergerak. Ada apa ini? Kamu ngapain bengong? Cepat bunuh dia. Aku tidak bisa bergerak. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa membunuhmu. Keluarkan pisaunya. Pisau itu adalah ahli kelas dunia. Bisa mati hanya dengan satu pukulan dari orang ini. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak heran dari Anda, Kakak Luda. Sekarang, aku harus menciummu. Apa yang kau lakukan? Aku adalah raja penghinaan. Kau tidak bisa menyentuhku. Hanya aku yang bisa menyentuhmu, hanya raja. Itu cocok sekali aku. Maka kau bisa perbaiki jalan, kan? Ah, ternyata Kaisar Langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Natian mengalahkan Tu Dao. Melihat ke seluruh dunia, jarang sekali ada yang bisa mengalahkan Tu Dao. Selain Kaisar Langit, siapa lagi yang bisa mengalahkannya dengan satu pukulan? Apakah benar pemuda yang tampak biasa ini adalah Tianzun? Saudara Angkuh Tian, kau benar-benar seorang Tianren. Tentu saja, itu benar. Inilah yang kukenal dari saudara Angkuh Tian. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin.
Apakah kau yang melakukannya sendiri? Atau ku bantu? Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Antara nyawa manusia. Di atas memotong musuh-musuh. Di bawah memotong penjahat-penjahat yang melawan. Aku memberikanmu kesempatan untuk membunuh sepasang tongkat ini. Hentikan. Wu Qiao. Xiao Tian tidak menyangka pertemuan kembali akan dalam situasi seperti ini. Menawan. Xiao Tian, aku mendengar bahwa kakak perempuanmu mengusirmu dari keluarga Lu. Di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kau tahu, kan Xiao Tian? Itu tidak pernah terpikirkan olehku. Nyonya Wu ternyata sangat menghargai ikatan keluarga. Jadi, bisakah kamu menahan diri dan melepaskan kedudukanmu sebagai pemimpin gerakan? Jadi, ini sebenarnya tujuanmu. Sekarang aku adalah penasihat dari pemimpin gerakan. Melindungi kedudukannya adalah tanggung jawabku. Jadi, kau ingin aku melihat pada ikatan keluarga yang disebut-sebut ini. Aku sudah bilang, dia adalah keponakanku. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Bahkan jika cucu pemimpin sekutu berbuat jahat, kamu tetap harus melindunginya. Pemimpin dunia seni bela diri berbuat baik padaku. Jika bukan karena dia, aku sama sekali tidak memiliki dana dan kekuasaan untuk mempelajari senjata dan teknik yang paling aku suka. Aku hanya bisa mengatakannya sekali lagi. Aku sedang melindungimu. Lindungi aku. Apakah kamu bisa mengalahkan satu orang pembunuh? Apakah kamu bisa mengalahkan ribuan pembunuh? Pemimpin dunia seni bela diri dapat memanggil ribuan pengikut. Begitu kamu menyerang cucu pemimpin, kamu sudah berlawanan dengan pemimpin dunia seni bela diri. Dia akan mengejar kamu sampai ujung dunia. Benarkah? Tapi sebelum itu, aku akan mengumumkan kejahatan gerbang persaudaraan Marshall. Xiao Tian, kau benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti dewa surgawi. Kau benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti dewa surgawi. Mengapa kau belum mengerti? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menentang pemimpin gerbang persaudaraan Marshall hanyalah dewa surgawi. Namun sayangnya, kau bukanlah dewa surgawi. Ternyata, Nyonya Wu dan para saudari lainnya tidak percaya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Percaya seorang yang menghabiskan hari-harinya di rumah. Saya di rumah sepanjang hari untuk merawatmu. Kau pikir pencapaianmu hari ini, tanpa bantuanku, kau bisa sampai ke hari ini? Cukup. Orang yang membantuku adalah pemimpin dunia persilatan. Sedangkan kamu hanya seseorang yang perlu dilindungi. Saya akan mencari cara untuk mengantarkan Ningjing. Tentang hal hari ini, saya akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan pemimpin Wei untuk tidak pergi. Silakan pergi. Tapi jika saya bilang tidak, jangan salahkan saya jika menggunakan cara-cara yang keras. Sampah kecil. Ah, berani-beraninya mengusik saya. Bahkan orang terdekatmu mati di sampingmu. Mulai sekarang aku perintahkan kamu untuk membunuhnya. Apa kamu akan membunuhnya tanpa bertanya? Mencari mati. Jika kamu mencari mati, cepat turunkan pedangmu. Apa kamu ingin mati? Memang, kamu benar, ingin mati. Kamu memang ingin mati. Aku adalah cucu ketua gerbang. Kamu tidak bisa menghindar. Alasan ini masih belum cukup untuk membuatku melepaskanmu. Tolong aku. Aku sudah cukup sabar dengan cucu dan cucu perempuan. Jika kamu adalah ketua dunia persilatan, aku akan rela mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Sedangkan kamu hanya cucu ketua saja. Bukankah kau seorang dewa perang? Segera datang dan selamatkan aku. Aku memang dewa perang, itu benar. Tapi jangan lupa, mataku buta. Kau bagaimana? Masih ingin menyelamatkan siapa? Hehe, aku kan suamimu. Mengapa kau tidak membuka mulut untuk menyelamatkanku? Aku juga tidak tahu siapa yang barusan membuatku memotong daging. Kenapa aku harus membuka mulut untuk menyelamatkanmu? Cepat. Siapapun datang, tolong selamatkan aku. Aku menghormati kehidupan. Aku tidak bisa mati di sini. Jadi hantu pun aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakekku juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian dan semua orang yang kalian kenal akan membuatku mati tanpa tempat bersemayam. Berhenti. Aku hanya perlu menghukum seorang anak yang nakal. Tak disangka, harus melibatkan kehormatan dari yang mulia. Anak muda, aku tahu siapa kamu. Kakaknya Xiao Lian. Tapi aku tetaplah ayah kandung Xiao Lian. Jadi perintah orang tua dan perkataan perantara. Meskipun Xiao Lian belum menikah. Namun kehormatan sebagai Zongzu pasti akan menjadi suami Xiao Lian.
Sebagai kakak Xiao Lian. Bisakah kamu berharap Xiao Lian menjadi janda? Hahaha, benar sekali. Su Hualian sudah lama menjadi milikku. Kamu sama sekali tidak berhak untuk berkata seperti itu. Siapa milikmu? Jangan bersikap tidak sopan. Sepertinya perang hari ini harus menghentikan tugas kami. Semoga kamu tidak menyulitkan. Jika tidak, meskipun kamu adalah si 11. Sebagai ayah Xiao Lian, aku pasti tidak akan membiarkan itu. Kau ini benar-benar orang yang sangat hipokrit. Aku tidak punya ayah sepertimu. Cucu pemimpin akan aku awasi. Dia pasti akan bertobat. Hanya jika kau menikah dengan pemimpin yang terhormat. Pemimpin tidak akan bersaing dengan aku untuk posisi yang kedua terkuat. Semoga kau berkorban. Kenapa aku yang harus berkorban? Karena kamu adalah putriku. Apakah kamu benar-benar berharap kakakmu berpisah dengan pemimpin aliansi? Mengorbankan keturunan. Pemimpin aliansi tidak akan membiarkan kakakmu pergi. Hingga ujung dunia. Karena kamu melakukan ini demi kakakmu. Kamu juga harus berkorban. Saat ini, aku bukan tandingan pemimpin aliansi. Hanya Tianzun yang bisa membuatnya takut. Di matanya, orang biasa hanya memiliki jalan kematian. Hehe, semua orang di bawah ini. Masihlah Lord Station yang paling bijak. Bagus, bagus, hehe. Kau tidak menghormati Lord Station. Kau mencari mati dengan duduk di sini. Tapi dia tidak menghormati kamu. Xiao Lian tidak mengerti. Apakah kamu masih belum paham? Kedudukan wanita adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun selain Tianzun. Semua orang yang hadir di sini. Ini adalah mengenali situasi. Ah, tidak buruk, tidak buruk. Jadi tentu saja pernikahan hari ini. Aku tidak mau. Sayang, lebih baik kamu tidak marah. Kalau kamu membuatku marah. Malam ini tidak ada yang enak. Apa itu urusanmu? Aku tidak mood hari ini. Lebih baik kamu berlutut dan melayani pernikahan kita. Mungkin hari ini, saya merasa senang. Kita bisa biarkan kamu coba lagi. Hahaha Saya kasih tahu kalian. Saya adalah yang paling mulia di sini. Terutama kamu, HM. Kamu hanya lumpur di bawah kakiku. Hanya yang memenuhi syarat untuk melayaniku. Sayang, ayo. Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu memohon di bawah kakiku lagi. HMPH. Sialan aku. Akan membunuhmu. Sebelum itu aku akan melepaskanmu. Kau masih terdiam apa? Begitu mati, kakek saya akan membunuh kalian. Cepat lepaskan, agar kalian semua tidak berakhir baik. Yang tidak berakhir baik adalah juga kamu. Berhenti, kamu kecil. Awas, jangan membuat marah ketua Kilin. Bukan marahnya ketua Lin. Kakek, tolong selamatkan saya. Siapa yang berani memperlakukan jarum saya seperti ini? Mau mati. Main-main apa ini? Pemimpin tertinggi persaudaraan bela diri malah muncul sendiri. Saudara kedua, pemimpin persaudaraan bela diri itu sekali serangan bisa memindahkan gunung. Kekuatan yang sudah melampaui perang. Kau masih di bawah surga. Luar ruangan selesai sudah. Tuanku tolong aku. Cepat bunuh dia. Belum juga dilepaskan. Monsterku. Jangan takut. Ini akan menyelamatkanmu. Pemimpin dunia persilatan berniat menggunakan apa untuk melawannya. Belum juga melepaskan. Tangannya jangan tidur. Tangan-tangan ini semua adalah bawahanku yang kalah. Pemimpin aliansi. Salah paham, salah paham. Bisa ditahan. Hong Shichen, cucuku menghancurkan bagianmu. Hukuman? Katakan padaku bahwa ini adalah salah paham. Tuan keempat. Masih belum melepaskan tangan. Kak Yun pasti akan membalas dendamu. Kau masih belum berhenti. Takutnya saya tidak akan bisa melepaskan ketua perguruan silat. Sementara kita harus bertaruh. Menentukan siapa yang akan menjadi kekuatan kedua. Apa maksudmu? Sangat sederhana. Kak Tian sudah menemukan bukti bahwa ketua perguruan silat berniat membuat keributan. Dia ingin memanfaatkan pesta pertunangan ini untuk memaksa Chai Sen bertarung di depan umum. Untuk memastikan gelar dirinya sebagai yang kedua terkuat. Apa yang kamu katakan? Tuan Wang, saya telah berjanji kepada Anda untuk menikahkan putri saya dengan cucu Anda. Saya mengira ini bisa membawa kedamaian dari Anda. Tidak menyangka,
Meskipun berada di posisi ini, masih begitu naif. Awalnya saya pikir saya tidak perlu langsung turun tangan. Sekarang sudah baik. Korbankan satu cucuku, untuk mendapatkan alasan bagiku untuk bertindak. Mengapa tidak melakukannya? Baiklah. HMPH, kamu. Hanya karena satu orang kedua. Kamu mengorbankan banyak. Kau gila? Cucuku mati di pernikahan Putri Zanzun hari ini. Pedang Roh Zanzun. Aku pemimpin Wulin. Hari ini aku membalas dendam untuk cucuku. Pertarungan Zanzun. Bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu? Mengapa tidak bisa melepaskan semuanya? Satu-satunya orang yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Hanya Tianzun sendiri. Sayang dia tidak ada. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku dianggap berbuat jahat. Kalian hanya bisa membiarkanku melakukan apapun. Kakek. Saya tidak main lagi. Saya tidak main lagi. Kau kasihanilah aku. Ah, Meisan. Demi posisi orang terkuat kedua kakek. Kau mati pun sepadan. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Bahkan tega pada cucumu sendiri. Jelas-jelas kalian yang membunuh cucuku. Aku harus menghukum seluruh keluarga Zansan. Untuk membalas dendam cucuku. Mulai dari kamu. Pemimpin dunia persilatan. Dia hanya seorang warga biasa yang terlibat. Semoga Anda membiarkannya pergi. HMPH. Tahta adalah milikku. Sekarang adalah giliranmu untuk berbicara. Semua orang yang hadir hari ini, karena telah melihat kebenaran. Maaf. Setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang bisa lolos. Hari ini, aku malah datang ke sebuah pesta Hongmen. Aku tidak ingin mati juga. Pemimpin persaudaraan Marshall, tolong, biarkan aku pergi. Aku sudah bilang. Semua orang tidak ingin membiarkanku pergi. Aku harus mempertahankan posisi sebagai yang kedua terkuat yang aku peroleh dengan susah payah. Sesuai dengan hakku. Kau yang menjadi pemimpin dunia persilatan memang ambisius. Mulai saat ini, satu-satunya posisi di bawah Tianzun. Hanya bisa saya. Pemimpin Persatuan Wulin, Kaisar Langit. Saya tahu saat ini belum bisa mengalahkan Kaisar Langit. Jika kekuatan saya melebihi Kaisar Langit, saya akan tanpa ragu-ragu menantang Kaisar Langit untuk bertarung. Pemimpin Persatuan Wulin, kau masih tidak tahu situasimu sendiri sampai sekarang. Apa maksudmu? Sederhana saja, Tuhan Agung yang kau segani itu jauh di langit. Tetapi dekat di hadapanku. Aku adalah Tuhan Agung. Meskipun aku tidak pernah melihat Tuhan Agung, aku tahu pasti bahwa dia bukanlah anak kecil yang belum tumbuh bulunya. Barulah kau bodoh. Bawa mereka ke sini. Kau sudah lama memantau dinamika di sini. Mereka semua adalah keluargamu. Kami dan Lu Tian sudah lama putus hubungan. Kau diam untukku. Mana ada kau bicara? Saat ini nyawanya tergantung pada pikiranmu sekarang. Jadi, sama seperti memotong hewan. Menonjol melebihi orang biasa. Menghargai talenta sepertimu. Talenta seperti ini tidak dapat saya gunakan. Saya sangat tidak senang. Terlalu tidak tahu malu. Sekarang ada dua jalan di depanmu. Yang pertama saya bunuh dia. Yang kedua adalah kamu melukai dirimu di sini. Lepaskan dia. Meskipun harapanmu mungkin akan hancur. Karena kami dan Lu Tian sudah putus hubungan sejak lama. Kami sudah putus hubungan. Ibu, sepertinya pilihanmu adalah yang pertama. Tunggu, sepertinya pilihanmu bukan yang kedua. Mengerti sepak bola, kan, Du Tian? Kamu sudah tidak ada hubungan dengan kami lagi. Jadi kamu tidak perlu mengorbankan dirimu demi kami. Aku rasa kamu terlalu berpikir. Aku tidak memilih bukan karena hubungan keluarga.
Apapun alasanmu, cepat lakukan. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Tapi aku juga tidak pernah bilang harus memilih yang kedua. Pemimpin dunia persilatan, kau sangat berani. Berani sekali di depan Tuan Agung ini menindas yang lemah. Haha, jangan bercanda. Benar-benar Nona Hui. Kau ini benar-benar Tuan Agung. Tuan Agung. Ah, hanya Tuan Agung yang bisa memanggil. Kau benar-benar Tuan Agung. Aku pilih 3. Kirim kamu pergi mati. Aku sudah bilang sejak dulu, Kaisar bergantung padamu. Tapi kamu sendiri tidak percaya. Masalahnya juga sudah diselesaikan. Selamat tinggal, ayo pergi. Saudara Lou Tian, kamu benar-benar dewa. Seperti palsu, terlalu bagus. Aku tahu bahwa kakak outdoorku pasti akan muncul seperti pahlawan dalam hidupku. Sesungguhnya, lihatlah Tuhan besar. Tuhan besar sepertinya sudah tua. Tidak memiliki sedikit pun sifat keberanian dalam darahnya. Putrinya sendiri bisa digunakan untuk pernikahan. Untuk Tuhan besar. Aku yang bodoh. Aku tahu diri tidak sebanding dengan aliansi Wulin. Ternyata kau langsung memilihku. Xiao Tian, kau benar-benar naif. Ternyata pencapaianku bukan karena Wulin. Segala sesuatu dari keluarga Lu kami berasal dari tanganmu. Kalian yang secara langsung memutuskan kebahagiaan ini. Sekarang membahas ini ada gunanya? Karena dengan tangan sendiri mengantarkan orang yang berjasa bagi keluarga Lu kita. Terima kasih kepada kalian semua. Sekarang kakak Lu Tian adalah milikku seorang. Kakak Lu Tian sekarang memiliki pendeta, memiliki tempat ibadah, ada pertempuran, dan juga pengantin wanita. Tinggal satu pengantin pria. Tidak baik, tidak baik. Putri bungsu ke-6 dan ke-7 keluarga Lu diculik oleh kekuatan kejam pemimpin Liga Marshal.